Tidak perlu khawatir, ayah. Saya bisa mendapatkan keuntungan besar kali ini. Saya akan memulai pengasingan saya sekarang. Sebelum acara perdagangan besar, saya akan bisa menerobos Sein kecil kelas 5. Dan kemudian, saat aku dalam wujud manusia nagaku, tidak ada yang bisa melawanku. Wajah Jiang Chen berseri-seri dengan keyakinan dari intinya. Dia sangat jelas tentang situasi saat ini. Setelah dia selesai memurnikan tulang jari, dia tidak akan memiliki masalah mencapai tanda Sein kecil kelas 5. Kemudian, kekuatannya tidak akan terkalahkan di seluruh domain segitiga void. Saya juga ingin mengasingkan diri untuk memperbaiki relik. Ini akan sangat membantu kemajuan saya. Tingkat kultivasi saya akan meningkat pesat setelah relik diperbaiki sepenuhnya. Kata Tyrant. Dia tidak sabar untuk mulai memperbaiki relik itu sejak dia mendapatkan relik itu, tetapi dia tidak bisa tetap tenang karena dia khawatir dengan keselamatan Jiang Chen. Sekarang Jiang Chen telah kembali dengan selamat, dia bisa pergi ke keadaan pengasingan untuk memperbaiki relik untuk mencapai peningkatan dan peningkatan level lain. Big Yellow, ketika saya dalam pengasingan, Anda harus membantu saya menyelesaikan tugas yang sulit. Jiang Chen memandang Big Yellow. Telinga Big Yellow berdiri tepat ketika dia mendengar kata sulit dan wajahnya penuh kegembiraan. Katakan, apa tugasnya? Guk-guk Tuan akan menyelesaikannya. Kata Big Yellow. Diam-diam tinggalkan King City dan pergi mencari lokasi dari semua tambang biji. Anda harus menemukan semuanya. Kalau saya tidak salah pasti akan ada perang saat trading event sudah selesai. Setelah kami memiliki semua lokasi tambang biji, kami dapat mengekstraknya dengan mudah. Misi ini hanya bisa dilakukan oleh Anda. Jiang Chen berkata pada Big Yellow. Begitu perang dimulai, banyak insiden tak terduga dan tak terduga akan terjadi. Karena Jiang Chen ingin meminimalkan risiko kegagalan rencananya, dia membutuhkan Big Yellow untuk menemukan tambang biji sebelum hari bentrokan. Itu adalah tujuan akhir Jiang Chen, 100 juta yang dia berikan kepada keluarga Gu dan ras iblis adalah untuk membangun hubungan dengan kedua keluarga. Membandingkan angka ini dengan perkiraan keberuntungan Jiang Chen dalam rencananya, itu tidak signifikan. Jangan khawatir, saya jamin tugasnya selesai. Selama saya, Big Yellow ingin menemukannya, itu tidak akan bisa meninggalkan hidung saya. Ngomong-ngomong, mengapa tidak membiarkan Guk-Guk Guru mengekstrak tambang biji secara langsung? Aku bisa menyimpannya untukmu, kata Big Yellow dengan senang hati. Tidak, kamu tidak bisa. Lelang belum dimulai dan kami tidak mampu memberitahu mereka sekarang. Plus, ada ahli kelas atas yang mengawasi setiap tambang biji. Semakin besar tambang biji, semakin kuat ahlinya. Saya khawatir ada beberapa dari mereka yang bahkan tidak dapat Anda kalahkan. Jadi, Anda harus berhati-hati saat menjelajahi lokasi tersebut. Jangan mengekspos diri Anda sendiri. Jiang Chen memberikan pengingat pribadi kepada Big Yellow karena Guk-Guk ini terkadang terlalu sembrono. Jika dia benar-benar mengekstrak tambang biji, itu akan mengacaukan semua rencana Jiang Chen. Jelas, itu adalah sesuatu yang tidak dilihat Jiang Chen. Jangan khawatir tentang itu. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Guk-Guk Tuan akan pergi sekarang. Big Yellow menjadi pertanda perpisahan dengan Big Yellow dan menghilang. Jiang Chen cukup percaya diri dengan kemampuan Big Yellow. Meskipun dia hanyalah Demon Saint kelas 5 kecil, tidak ada yang bisa menemukannya jika dia menyembunyikan dirinya sendiri. Ini menjelaskan mengapa Big Yellow mampu mencuri jiwa iblis dari Raja Iblis Pemakan Jiwa dari prefektur yang dijaga ketat. Akan sangat disayangkan jika seseorang meremehkan Guk-Guk ini. Rencana Jiang Chen telah mencapai fase terakhirnya. Aman untuk mengatakan bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Menemukan pegunungan biji dengan indera sendiri hanya bisa dilakukan oleh Big Yellow. Jiang Chen tidak memiliki keraguan tentang kemampuan Big Yellow dalam hal ini. Setelah Big Yellow pergi, Jiang Chen dan Tyrant mengasingkan diri. Yan Chenyu juga mengasingkan diri di salah satu kamar. Kristal dingin berusia 10.000 tahun yang dia terima akan sangat menguntungkannya setelah penyempurnaan. Mungkin itu akan mendorongnya ke Sein kecil kelas 5. Di halaman, dan King tampak menyenangkan. Dia melirik ke pintu kamar Jiang Chen dan membayangkan itu hanya masalah waktu sebelum generasi baru jenius mengerikan membangkitkan Sein Origin World yang telah damai selama lebih dari 100 tahun. Itu seperti saat sebelum orang suci terbesar meninggal. Di dalam ruangan, Jiang Chen sedang duduk di atas kaki besar bersila. Beberapa saat kemudian, dia menyesuaikan kondisinya ke kondisi sempurna sebelum mengambil Sein Bon. Weng weng. Sein Bon mengeluarkan suara mendengung, seolah-olah itu menanggapi tuannya. Kemudian itu sangat bergetar. Itu adalah perasaan ketika dua hal terhubung. Tulang itu miliknya, adalah bagian dari dirinya sendiri. Tidak ada orang lain selain dia yang bisa memperbaikinya. Meskipun Desolate Ning dapat menggabungkan Sein Bon ke dalam tulangnya sendiri dengan bantuan para ahli dari Desolate Family, itu hanyalah perpaduan dan bukan penyelesaian. Karena itu hanya bisa meningkatkan kekuatan serangan jarinya. Dengan peredaran seni transformasi naga, tulang jari terintegrasi dengan jari kanan Jiang Chen dengan kecepatan tercepat, lancar dan tanpa rasa sakit. Ini terutama karena koneksi golongan darah yang dimiliki Jiang Chen dengan tulang jari. Stimulasi Sein Bon setara dengan stimulasi pedang suci surgawi. Stimulasi ini dapat mempercepat sirkulasi seni transformasi naga dan juga memicu kekuatan potensial batin Jiang Chen. Kumpulan energi Jiang Chen meningkat di bawah stimulasi Sein Bon. Tanda naga baru mulai terbentuk dengan cepat. Saat ini ada 67.000 tanda naga. Hanya ada 1.000 lebih untuk mencapai Sein kecil kelas 5. 1.000 tanda naga terkondensasi dengan sangat cepat karena rangsangan tulang jari. Kinya mulai menggelinding ke dalam dirinya. Itu adalah indikasi kemajuan Sein kecil kelas 5. 68.000 tanda naga adalah ambang dari Sein kecil kelas 5. Jiang Chen bisa merasakan perubahan di tubuhnya dengan kuat. Kebutuhan energi untuk setiap kemajuan sangat besar. Kali ini, Jiang Chen langsung memperbaiki batu meta sejati bermutu tinggi untuk menggunakan energi murni di dalamnya untuk kemajuannya. Setelah sejumlah true meta seton dimurnikan dan diserap, tingkat kultivasinya telah meningkat ke tingkat yang baru. Konsumsi true meta seton bermutu tinggi membuatnya merasakan energi menakutkan dari seni transformasi naganya. Rasa haus akan batu akan lebih besar dari sebelumnya seiring berjalannya waktu. Karena itu, dia harus memastikan bahwa perjalanannya ke Void Triangular Domain bermanfaat. Dia harus memastikan bahwa dia akan mendapatkan sebanyak mungkin true meta seton bermutu tinggi. Setelah menembus Sein kecil kelas 5, jumlah tanda naga tidak berhenti mengembun sampai 1.000 tanda naga diproduksi. Saat ini, tubuh Jiang Chen sudah mencapai 69.000 tanda naga.
Itu hanya 1000 lebih tanda naga untuk pergi mencapai orang suci kelas 6. Aman untuk mengatakan bahwa kelas budidaya dari Saint kecil kelas 5 telah diperkuat. Dan, kumpulan energinya telah meningkat secara drastis dan fondasinya menjadi lebih kuat karena sebagian dari kekuatan potensinya telah tersulut. Kakak, saat Jiang Chen menggerakkan tubuhnya, suara retakan terdengar. Setiap inci tulangnya melepaskan gelombang energi yang kuat. Ki-nya saat ini hanya bisa dijelaskan dengan kata, perkasa. Lebih penting lagi, telunjuk kanan dan telunjuk kirinya memancarkan cahaya keemasan dan memancarkan Ki of Saint yang kuat. Jika dia menggunakan 9 energi surya yang mendalam, kerusakan yang ditimbulkan akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Baik, tidak hanya aku telah maju ke kelas 5 kecil Saint, tapi juga mengizinkan penggunaan kekuatan tulang jariku dalam wujud manusia nagaku. Kombinasi dari dua tulang jari membuat serangan jari bisa digunakan bahkan ketika aku adalah naga manusia. Saat aku bertransformasi menjadi manusia naga, tidak hanya kekuatan tempurku akan meningkat 10 kali lipat, serangan jariku juga akan meningkat, lebih kuat dari peningkatan 10 kali lipat kekuatan tempur. Ini sempurna. Jiang Chen memperlihatkan seringai di sudut mulutnya. Ia merasa sangat percaya diri dan puas dengan kondisinya saat ini. Setelah berubah menjadi naga manusia, dia bisa membunuh orang suci kelas ke-9 biasa secara instan. Hanya mereka yang berada di puncak orang suci kelas 9 yang bisa terlibat dalam pertempuran dengannya. Jika kemajuan barunya disebarkan ke Desolate Nanyang, kemungkinan dia akan menyemburkan darah. Mereka telah melewatkan kesempatan bagus untuk melenyapkan Jiang Chen sebelum ini. Hari ini, Jiang Chen telah berkembang melampaui imajinasi mereka. Meskipun dia masih dianggap lemah dibandingkan dengan 8 keluarga, di Void Triangular Domain, tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Terlepas dari semua ini, Jiang Chen tidak menenangkan dirinya sendiri. Meskipun semua faktor sesuai dengan rencananya, ada satu orang yang akan menjadi faktor berbahaya dan tidak dapat diprediksi dari rencananya. Itu bukanlah saudara kekaisaran dari generasi kegelapan dan kekuatan utama dari 3 dunia, itu adalah Nan Beichao. Di waktu yang tersisa, Jiang Chen tidak keluar dari ruang pengasingannya. Dia terus memperkuat tingkat kultivasinya. Sejak pemberantasan Nan Beichao sampai sekarang, memang benar bahwa dia telah maju dengan kecepatan yang sangat cepat dan memiliki kumpulan energi yang sangat besar, tetapi dia perlu untuk memperbaiki setiap celah di tingkat kultivasinya, sebagai persiapan untuk tingkat yang lebih tinggi, kemajuan kelas. Selama 3 hari ini, suasana di King City tidak pernah semarak. Saat prefektur sedang mempersiapkan acara perdagangan besar, setiap sudut kota dipenuhi dengan diskusi dan percakapan tentang pertempuran di daerah terpencil. Semuanya menyebut Jiang Chen orang gila. Pertempuran itu terlalu mengejutkan. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di Void Triangular Domain. Itu pasti akan dicatat ke dalam buku sejarah generasi kegelapan. Itu juga merupakan insiden yang mencengangkan bagi kekuatan utama dari 3 dunia. Mereka adalah penguasa kota tertentu atau di wilayah kekuasaan. Di hari-hari biasa, mereka akan dihormati oleh orang lain. Batuk sederhana mereka bisa membuat orang biasa gemetar. Jadi, tindakan dan perilaku Jiang Chen terhadap mereka jauh lebih buruk daripada hanya mempermalukan mereka. Oleh karena itu, ketika pelelangan selesai, hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah menghilangkan Jiang Chen. 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Malam sebelumnya, Jiang Chen keluar dari kamarnya. Saat ini, Big Yellow telah kembali. Dia tampak senang dan bersemangat. Matanya bersinar dengan cahaya cemerlang dan hampir menyembul karena kelelahan. Big Yellow, bagaimana kabarnya? Jiang Chen bertanya dengan tidak sabar. Haha, kami akan menjadi kaya. Kami akan menjadi kaya. Big Yellow memantul ke atas dan ke bawah. Kita menjadi kaya. Tentang apa itu? Tyrant membuka pintu kamarnya dan keluar. Kelas kultivasinya saat ini telah mencapai Saint kecil kelas 4. Dia telah naik 2 kelas dalam waktu 3 hari. Namun, Big Yellow dan Jiang Chen tidak merasa terkejut karenanya. Siapapun yang berada dalam pelelangan tahu bahwa itu adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh biksu besar orang suci kelas 9 yang menerobos ke alam Saint Agung. Selain itu, Tyrant sendiri adalah seorang jenius langka di Sekte Buddha. Karena itu, sangat umum untuk mengetahui bahwa dia telah naik 2 kelas dalam waktu yang singkat ini. Faktanya, Tyrant hanya memurnikan sebagian dari relik itu. Dia akan menyimpan sisa relik untuk kemajuan masa depan. Berderit, pintu Yan Chenyu terbuka. Dia keluar dari kamarnya dengan mengenakan pakaian putih bersalju. Benar saja, dia telah mendorong nilainya ke kelas 5 kecil Saint seperti yang diharapkan Jiang Chen setelah menyempurnakan kristal dingin 10.000 tahun. Ketika Dan King melihat peningkatan mereka, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa dia komentari tentang beberapa jenius ini. Big Yellow, cepat, beritahu aku. Berapa banyak tambang biji yang telah Anda temukan? Jiang Chen bertanya. Void Triangular Domain benar-benar tempat dengan kekayaan di mana-mana. Saya telah pergi ke setiap sudut domain dan menemukan total 33 tambang biji. Ada tambang biji skala besar tidak jauh dari King City. Saya khawatir tambang biji skala besar ini saja terdiri dari 1 miliar true metastone. Big Yellow berseri-seri dengan gembira saat dia berbicara. Keuntungan kali ini akan sangat besar. Wah, begitu banyak tambang biji. Dan King berseru. Ada 33 tambang biji, dan tambang biji terbesar terdiri dari 1 miliar batu meta sejati bermutu tinggi. Jika mereka menambahkan semua true metaseton bersama-sama, jumlahnya akan menjadi tak terhitung banyaknya. Itu akan menjadi sosok yang menantang surga. Meskipun tambang biji lainnya tidak sebesar yang terbesar, jumlah true metaseton bermutu tinggi tidak akan jauh dari 1 miliar. Tambang biji di dekat Dark Mulberry City mungkin merupakan tambang biji terkecil dari semuanya, tapi ada 50 juta true metaseton bermutu tinggi. Bagus, kuning besar, kerja bagus. Setelah kami mengekstraksi batu-batu ini, Anda akan dapat mengkonsumsinya sebanyak yang Anda bisa. Jiang Chen menepuk kepala Big Yellow. Peruntungan di sini terlalu luar biasa. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkan true metaseton bermutu tinggi ini, kemajuan Jiang Chen di jalur Great Saint tidak akan menjadi masalah. Dengan begitu banyak true metaseton, sangat tidak mungkin bagi Jiang Chen untuk menyelesaikannya, bahkan jika dia sedang mengembangkan seni transformasi naga. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, dia bisa memberikannya kepada mereka yang membutuhkannya. Jadi, dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk mendapatkan kekayaan sebesar itu.
Kapan kita akan mulai? Big Yellow bertanya. Dia tidak sabar untuk memulai ekstraksi mineral tersebut. Jangan terburu-buru. Kita lihat barang apa yang akan dilelang besok. Karena kami telah menemukan semua tambang biji, kami dapat menggalinya kapan saja. Jiang Chen memperlihatkan senyuman. Ada langkah terakhir dalam rencananya. Itu adalah rencana pamungkas yang akan dilaksanakan besok. Ayah, Xiao Yu dan Tyrant. Besok, kalian semua akan mengikuti di Menrace. Bersama ras iblis serta keluarga Gu, kemanapun mereka pergi. Jiang Chen berkata, ketika perang dimulai besok, dia tidak akan bisa menjaga keselamatan Yan Chenyu dan yang lainnya. Tapi selama mereka bersama Golden Fur Lion King dan Gumu, mereka akan aman. Kekuatan utama dan ahli generasi kegelapan itu tidak menargetkan Jiang Chen, tetapi Yan Chenyu dan dua lainnya. Saudara Chen, kamu harus berhati-hati. Yan Chenyu mengangguk. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa memberikan bantuan apapun di medan perang besok. Jadi, menjaga keamanan dirinya adalah bantuan terbesar yang bisa dia berikan kepada Jiang Chen. Jangan khawatirkan aku. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, mereka akan menghadapi konsekuensi yang tak tertahankan karena menginginkan saya mati. Jiang Chen berkata dengan nada datar. Keyakinan dalam ekspresinya sudah cukup untuk meredakan kekhawatiran Yan Chenyu untuknya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Kong Yu telah datang ke halaman Jiang Chen. Brother Jiang, Big Yellow, pelelangan akan segera dimulai. Ayo pergi bersama. Kong Yu mengacungkan tinjunya ke arah Jiang Chen. Sebagai putra Raja Merak dan seorang jenius dari ras iblis, sangat jarang baginya untuk menghormati seseorang. Dia benar-benar terkesan dengan pertempuran Jiang Chen di daerah terpencil. Faktanya, nama Jiang Chen telah menyebar ke semua orang, di seluruh domain sejak pertempuran di daerah terpencil. Kong Yu adalah generasi muda jenius, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk tidak mengagumi Jiang Chen. Kultivator yang kuat akan selalu dihormati dan dikagumi oleh orang lain. Ini diterapkan di mana saja dan merupakan bagian dari alam. Baik, Jiang Chen mengangguk. Dia sudah lama ingin pergi ke pelelangan. Dia seharusnya menyerang tambang biji ketika Big Yellow menemukannya. Namun, karena keinginannya untuk mendapatkan barang yang lebih baik, dia memutuskan untuk melakukannya setelah pelelangan. Golden Fur Lion King dan pasukan Gumu telah berkumpul di luar di Menrace dan benteng keluarga Gu. Meskipun mereka tidak memiliki konflik apapun, mereka tidak banyak berkomunikasi satu sama lain. Hari ini, penampilan Jiang Chen telah membawa kedua klan ini lebih dekat. Setidaknya mereka dalam aliansi untuk saat ini. Lelang akan segera dimulai, tetapi wajah anggota keluarga Gu dan ras iblis penuh dengan kekhawatiran. Mereka tidak bisa menahannya. Meskipun King City dalam keadaan damai selama 3 hari, hari ini tidak akan mengikuti tren itu. Mereka tidak tahu berapa banyak kekuatan besar yang menginginkan hidup Jiang Chen sekarang. Saat Raja Singa Bulu Emas dan Gumu mengerutkan kening, Jiang Chen dan teman-temannya berjalan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Jiang Chen. Karena Jiang Chen tidak menyembunyikan kinya, semua orang dapat merasakan nilai kultivasinya dengan jelas. Mata mereka berbinar ketika mereka mengetahui bahwa Jiang Chen telah maju ke Sein kecil kelas 5. Saudara Jiang, Anda telah maju ke Sein kecil kelas 5. Golden Fur Lion King tidak berani mempercayainya. Ini terlalu jauh dari yang mereka harapkan. Naik kelas dalam waktu 3 hari. Kapan kemajuan menjadi begitu sederhana? Mereka tidak akan percaya jika mereka tidak menyaksikan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Betul sekali. Saya sudah maju ke Sein kecil kelas 5. Setelah berubah menjadi manusia naga, aku dapat dengan mudah membunuh seorang Sein kecil kelas 9. Jadi, kedua senior itu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan saya. Kekuatan besar yang menginginkan aku mati hanya akan berakhir seperti orang-orang jenius di medan perang yang sunyi hari itu sekarat di bawah tanganku. Mendesis. Semua orang terengah-engah menghirup udara dingin. Jika orang lain yang mengatakan ini di depan mereka, mereka akan melihat orang itu dengan jijik, beberapa bahkan akan menamparkan orang tersebut. Tetapi ketika kata-kata ini keluar dari mulut Jiang Chen, itu sama sekali tidak terdengar sombong. Hari itu, meskipun mereka tidak menonton pertempuran itu, mereka melihat akibat dari pertempuran itu. Saat itu, Jiang Chen membunuh kelompok jenius orang suci kelas 7. Orang harus tahu bahwa para jenius itu setara dengan pembudidaya kelas 8 kecil Sein biasa. Hari ini, Jiang Chen telah maju ke orang suci kelas kecil ke-9, sehingga sangat mungkin bahwa Jiang Chen dapat menjatuhkan orang suci kelas kecil ke-9 sesuai keinginannya. Memikirkan hal itu membuat mereka merinding. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak menghela nafas, mengetahui bahwa sebenarnya ada manusia mengerikan di bawah langit. Pangeran Jiang benar-benar jenius terhebat yang pernah saya temui. Bahkan para jenius langka dari peringkat langit sebanding denganmu. Gumu menghela nafas saat dia berkata. Itu adalah kata-kata yang keluar dari lubuk hatinya. Ada peringkat langit di tanah suci. Siapapun yang terdaftar adalah seorang jenius, yang terbaik dari yang terbaik. Jika mereka terlibat dalam pertempuran dengan Jiang Chen, dia takut tidak ada dari mereka yang cocok untuk menjadi lawannya. Tak satu pun dari jenius yang memiliki kelas yang sama dengan Jiang Chen dapat mencapai keadaan seperti itu. Dengan kata lain, jika Jiang Chen ditempatkan di medan perang dengan para jenius dari kelas yang sama, dia pasti bisa membunuh mereka dalam hitungan detik. Elder terlalu banyak memuji. Ayo pergi. Mari kita lihat harta apa yang akan dilelang kali ini. Jiang Chen tersenyum. Sangat baik. Gumu sedikit tertegun melihat peningkatan pesat Jiang Chen setelah 3 hari. Itu telah meredakan kekhawatirannya dan Golden Fur Lion King untuknya. Hal yang sama berlaku untuk yang lainnya. Jika Jiang Chen tidak mencapai kemajuan, sulit membayangkan bagaimana dia akan menghadapi banyak musuh, bahkan dengan bantuan mereka. Benteng dari setiap kekuatan besar ada di dekatnya. Itu juga dekat dengan tempat pelelangan. Dalam perjalanan, banyak ahli dari kekuatan besar lainnya melihat Jiang Chen dan segera mengeluarkan niat membunuh mereka. Pria tua, mengapa Anda membuka mata Anda begitu besar? Jangan beritahu saya bahwa Anda ingin memulai pertempuran di sini. Jika Anda tidak berani melakukannya, berhentilah menunjukkan mata Anda yang seperti ikan mas. Big Yellow adalah karang gigi mutlak. Dia tidak akan menunggu untuk bersumpah ketika dia melihat sorotan dari musuh-musuhnya. Guk-guk bodoh. Tutup mulut kotormu. Anda semua akan tahu apa yang akan terjadi setelah lelang selesai. Berat Jiang Chen, aku telah membiarkanmu hidup selama 3 hari. Saya tidak pernah menyangka Anda masih berani datang dan mengikuti lelang. Karena kamu tidak takut mati, aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang lebih menyiksa.
Para ahli dari keluarga Huo dan keluarga Si berkata. Mereka menahan diri agar tidak memulai pertempuran, karena tempat itu sudah pasti tidak cocok untuk dijadikan medan pertempuran. Tidak pasti siapa yang akan mati atau hidup. Jika aku jadi kalian semua, aku akan memilih untuk tutup mulut dan segera pergi setelah pelelangan. Jika Anda ingin membunuh saya, Anda akan menjadi seperti orang-orang jenius yang mati di medan perang yang sunyi. Jiang Chen melirik mereka dengan pandangan menghina. Anak yang sangat sombong, masih mencoba untuk mendominasi sebelum kematianmu. Nanyang yang kesepian muncul, niat membunuhnya lebih kuat. Suasananya menjadi tegang, bahkan sebelum pelelangan dimulai. Bisa dibayangkan betapa kacau jadinya setelah pelelangan. Raja Singa Bulu Emas, Gumu, saya menyarankan Anda semua satu kata, jangan terus menodai diri Anda dengan air berlumpur ini. Konsekuensinya tidak dapat ditanggung oleh Anda semua. Nanyang yang sedih tersenyum dingin. Desolate Nanyang, itu bukan urusanmu, apakah kami ingin membantu atau tidak? Kami, Demon Rache selalu melakukan sesuatu tanpa mempedulikan komentar atau ucapan orang luar. Selain itu, saya khawatir Anda tidak dapat membunuh Jiang Chen, bahkan jika kami tidak membantunya. Golden Fur Lion King membantah. Dia tidak takut pada Desolate Nanyang. Kalau begitu, kita akan lihat bagaimana ini akan berakhir. Nanyang yang putus asa melambaikan lengan bajunya dan melangkah ke tempat pelelangan. Tempat pelelangan di King City jauh lebih besar daripada area pelelangan di Dark Surge City. Namun, orang-orang yang mengambil bagian di dalamnya tidak sebanyak mereka yang ada di Dark Surge City. Orang dengan status biasa tidak memenuhi syarat untuk mengikuti lelang. Meski jumlah pesertanya lebih sedikit, suasana masih tetap semarak. Orang harus tahu bahwa pesertanya adalah anggota kekuatan besar dari 3 dunia berbeda. Mereka adalah pembudidaya dengan status tinggi. Tempat pelelangan bukanlah area terbuka. Itu seperti kastil kecil yang dibangun dengan megah. Itu dipenuhi dengan aura keluarga kaya. Di tempat pelelangan seperti kastil, tidak ada kursi. Hanya ada kamar mewah untuk tamu kehormatan yang diatur dalam lingkaran. Setiap ruangan didekorasi dengan ornamen termewah. Orang yang memasuki gedung ini adalah orang-orang dengan identitas terhormat. Ada kaca besar ditempatkan di depan ruangan. Itu dibuat secara luar biasa dengan True Meta Stone bermutu tinggi. Saat Anda melihat melalui kaca True Meta Stone yang besar ini, Anda akan dapat melihat platform pelelangan dengan jelas. Platform lelang memiliki ketinggian yang sama dengan ruangan. Dengan kata lain, Anda akan dapat melihat seluruh proses dan situasi lelang di dalam ruangan. Ukuran platform itu besar 30 meter. Apapun, termasuk beberapa hal kecil dan kecil dapat terlihat dengan jelas di dalam ruangan. Tempat lelang King City pasti lebih mewah dari Dark Surge City. Big Yellow duduk di kursi empuk dengan santai dengan ekspresi yang menyenangkan. Itu tentu saja, kudengar barang yang sudah lama dinantikan banyak orang akan dilelang kali ini. Beberapa orang mengatakan bahwa itu terkait dengan orang suci terbesar. Saya tidak tahu bagaimana orang-orang dari generasi kegelapan akan mendapatkannya, kata Golden Fur Lion King. Jiang Chen tertegun. Kedua matanya langsung memancarkan cahaya. Informasi Golden Fur Lion King bukan hanya rumor belaka. Ini menyebabkan jantung Jiang Chen berdebar kencang. Sepertinya perjalanannya ke pelelangan tidak akan sia-sia. Kemungkinan dia akan mendapatkan harta yang tak terduga. Tahun itu, ketika dia jatuh dari tebing suci, pada dasarnya tidak ada apapun dari dirinya kecuali pecahan pedang suci surgawi. Sudah dianggap baik baginya untuk menemukan 2 tulang jari. Juga, alasan mengapa tulang jari sangat berharga bagi semua orang adalah karena mereka langka. Apapun yang terkait dengan kehidupan sebelumnya, baik itu tulang jari atau pecahan pedang suci surgawi, akan memberinya manfaat yang tak terbayangkan. Dia tidak tahu harta karun apa yang akan dilelang generasi kegelapan kali ini. Hal-hal yang ditinggalkan oleh orang suci terbesar pasti merupakan harta karun yang langka. Harta karun ini telah melalui kesengsaraan surgawi yang sangat merusak bersama dengan orang suci terbesar. Orang suci terbesar telah bangkit entah dari mana dan meninggalkan catatan dan legenda pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin harta karun orang suci terbesar tidak semenarik mereka dibandingkan dengan kita. Pasti akan ada persaingan sengit di antara 8 keluarga untuk item ini. Kata seorang Demon Saint kecil kelas 9. Itu dengan jelas menunjukkan betapa dia menghormati dan menyembah orang suci terbesar. Tidak ada yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan membantu jika mereka tahu bahwa reinkarnasi dari orang suci terbesar sedang duduk di samping mereka. Mereka pasti akan membantu menjadi batu. Jiang Chen tidak berbicara. Dia menyilangkan kakinya sambil membawa senyuman di wajahnya. Orang-orang dari ras iblis terkesan olehnya. Bahkan Raja Singa Bulu Emas tidak bisa membantu tetapi mengangkat jempolnya untuk Jiang Chen. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa kondisi mental pemuda ini akan sekuat ini. Mereka sangat jelas tentang kemampuan Jiang Chen. Jangan tertipu oleh ketenangan Jiang Chen, dia bisa memulai perang besar kapan saja. Jika itu orang lain, orang itu akan ketakutan sampai mati. Jiang Chen terlihat sangat tenang dan tenang seolah-olah hari ini adalah hari yang baik. Ketenangan semacam itu bukanlah kepura-puraan karena tidak bisa berpura-pura. Keluarga Gu ada di kamar sebelah. Mereka akan berkomunikasi dengan mereka melalui akal ilahi. Mengapa lelang belum dimulai? Big Yellow menjadi sedikit tidak sabar. Faktanya, dia ingin menghabiskan semua usahanya di tambang biji itu. Dia tidak akan menunggu lelang berakhir sebelum dia menyerang. Jangan khawatir, ini akan segera dimulai. Seorang tetua dari ras iblis berkata, itu adalah harta karun orang suci terbesar. Itu hanya berarti bahwa itu akan terungkap di bagian terakhir lelang. Tyron bertanya dengan antusias. Tidak, lelang di King City berbeda dengan lelang di kota lain. Karena peserta lelang ini memiliki sumber keuangan yang kuat, maka tidak perlu menyembunyikan identitas harta karun tersebut. Sebelum pelelangan, generasi kegelapan akan mengekspos semua item yang akan dilelang sehingga semua orang dapat merencanakan bagaimana mereka akan membelanjakan uang mereka. Kata Golden Fur Lion King. Betul sekali, ini adalah lelang yang dikombinasikan dengan perdagangan. Orang harus tahu bahwa harta karun yang berbeda memiliki jenis fungsi yang berbeda untuk berbagai kekuatan besar. Misalnya, jika itu adalah sumber api suci yang kuat, kekuatan besar lainnya tidak akan bersaing untuk itu dengan keluarga Huo. Jadi, saudara kekaisaran dari generasi kegelapan akan mengungkapkan semua harta untuk kita lihat. Begitu kita memiliki harta yang kita targetkan, kita tidak akan terlalu fokus pada harta yang lain. Dalam hal ini, kami dapat mengalokasikan sumber daya keuangan yang cukup untuk mendapatkan harta karun kami. Tetua lain dari ras iblis berkata, Kakak, Chen kecil, kupikir kita bisa menembak harta karun itu.
Kata Big Yellow kepada Jiang Chen melalui akal ilahi. Saya setuju. Jiang Chen menyeringai. Keduanya adalah orang-orang dengan minat yang sama. Mereka akan bekerja sama dengan lancar dalam banyak hal, terutama yang seperti ini. Menunjukkan harta karun itu tanpa diragukan lagi adalah kesalahan serius. Itu akan menyebabkan lelang ini menjadi sia-sia dan semua kekuatan besar pada akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Swosh swosh. Saat Jiang Chen dan Big Yellow masih bertukar pandangan, cahaya terang tiba-tiba muncul di platform lelang. Kemudian, siluet yang kuat muncul di atas platform lelang. Ada total 8 penatua. Masing-masing dari mereka adalah Saint Minor kelas 9 yang kuat. Meskipun tidak ada orang suci agung di generasi ke-8 karena asal dunia, dapat dikatakan bahwa generasi ke-8 adalah ras yang sangat kuat, terutama saudara kekaisaran di King City. Orang suci kecil kelas 9 dapat ditemukan di mana-mana. Sulit membayangkan betapa kuatnya orang-orang ini jika tidak dibatasi oleh asal dunia. 8 orang suci kecil kelas 9 ini adalah petinggi dari sanak saudara kekaisaran. Mereka di sini untuk secara pribadi mengadakan lelang untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada semua kekuatan besar. Pemimpinnya adalah seorang tetua dengan tubuh kokoh yang sekokoh menara baja. Itu memberi orang rasa aura yang kuat. Dia tersenyum sedikit sambil memegang tinjunya untuk menyapa semua orang sebelum dia berbicara. Semuanya, ini bukan pertama kalinya kalian dan generasi kita berkumpul untuk berdagang. Jadi, saya akan memotong semua aturan pelelangan. Saya sekarang secara resmi membuka acara perdagangan besar di King City. Ini akan sama seperti sebelumnya. Kami akan menunjukkan kepada Anda harta yang kami kumpulkan sebelum lelang dimulai. Suara sesepuh berguling di udara. Itu memungkinkan semua orang di lelang untuk mendengarnya dengan jelas. Suasana menjadi sangat tegang. Harta karun yang akan mereka persembahkan bukanlah barang biasa. Sementara mereka semua fokus pada yang lebih tua, dia melambaikan tangannya dan sebuah meja yang panjangnya beberapa meter terwujud. Itu sepenuhnya terbuat dari true meta stone bermutu tinggi. Tentu saja, meja itu bukanlah harta karun pertama. Selanjutnya, sesepuh mengeluarkan harta itu satu persatu dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia mengeluarkan kotak seperti sihir hitam. Terlepas dari jaraknya, semua orang bisa merasakan kekuatan gelap memancar darinya. Ini adalah kristal gelap. Itu secara pribadi dibuat oleh Raja Kegelapan menggunakan elemen gelap. Mengenai harganya, saya berasumsi bahwa Anda semua memiliki perkiraan kasar tentangnya. Dia berbicara dan meletakkan kotak hitam di atas meja. Kristal gelap ini adalah barang berharga. Meskipun kami tidak dapat menyerap elemen gelap di dalamnya, kami dapat mengintegrasikannya ke dalam senjata tempur kami, menambahkan atribut lain dan meningkatkan kekuatan tempur senjata tersebut. Bagi keluarga Bin, ini tentunya merupakan harta yang berharga. Kata Golden Fur Lion King. Harta karun kedua adalah 3 tetes air 9 yin yang ditemukan oleh generasi saya di bawah tanah. Penatua mengeluarkan botol giok dan menaruhnya di atas meja. Ini jarang terjadi pada Xiao Yu. Mata Big Yellow berbinar. Betul sekali. Air 9 yin hanya bisa terbentuk dalam kondisi yang keras. Itu hanya bisa diproduksi dari 9 lapisan tanah dingin, yang cocok untuk 9 yin meridian Xiao Yu. Jika dia mendapatkan tetesan air 9 yin ini, dewa hati esnya akan mulai mengembun dan bentuknya akan mulai terbentuk. Mata Jiang Chen juga berbinar. Dia harus mengakui bahwa pelelangan ini tidak biasa. Kedua harta karun ini sudah cukup untuk membuat mereka semua tercengang. Ini adalah sumber api gelap yang kuat. Ketika tetua mengambil harta ketiga, Jiang Chen dan yang lainnya bisa merasakan kegembiraan keluarga Huo. Selanjutnya, harta karun diambil satu demi satu. Sebagian besar harta karun diproduksi dan dibuat secara lokal. Ada beberapa yang tidak diketahui dari mana asalnya. Bagaimanapun, setiap harta sangat berharga. Masing-masing bernilai setidaknya 1 kota. Itu menunjukkan betapa berharganya koleksi harta karun kerabat kekaisaran. Sementara harta karun diperlihatkan di peron, itu membangkitkan emosi orang-orang dari kekuatan besar. Jelas, kebanyakan dari mereka sudah menginginkan beberapa dari harta karun ini dalam pikiran mereka. Baik, harta karun berikutnya terkait dengan Saint terbesar dari dunia asal Saint. Kami, generasi ke-8 telah mendengar tentang kisah orang suci terbesar. Teman-teman dari Saint Origin World, Anda pasti akan sangat tertarik untuk melihat item ini. Saat kata-kata sesepuh memudar, para pembudidaya dari 8 keluarga menjadi perhatian. Orang harus tahu bahwa orang suci terbesar adalah seorang tokoh terkenal. Meskipun dia tidak bangkit untuk menjadi abadi, hal-hal yang tersisa setelahnya pasti akan membuat siapapun takjub. Tatapan penuh perhatian dan trik tertuju pada sesepuh saat dia perlahan menghunus pedang yang patah. Tampilan pedang yang patah tidak lebih dari biasa tetapi orang-orang dengan indera tajam bisa merasakan Saint Qi yang kuat yang dilepaskan dari logam. Mata para ahli dari 8 keluarga terpaku pada logam yang pecah. Ini adalah, senjata tempur dari orang suci terbesar itu adalah pedang tak tertandingi dan ilahi. Betul sekali. Jika saya tidak salah, orang suci terbesar memiliki pedang bernama pedang suci surgawi. Dengan pedang itu, dia tak terkalahkan. Potongan logam ini harus menjadi pecahan pedang. Dalam hal ini, nilainya juga setidaknya setara dengan sebuah kota. Harta apapun yang dimiliki oleh orang suci terbesar sangat berharga dan mungkin tak ternilai harganya. Orang harus tahu bahwa orang suci terbesar tidak termasuk dalam sekte besar manapun dan hanyalah seorang pembudidaya nakal dari beberapa di sini. Seseorang seperti dia paling tidak dapat diprediksi. Apapun yang ditinggalkannya sepadan dengan waktu dan upaya untuk ditemukan dan dipahami. Aku tidak tahu bagaimana orang-orang dari generasi ke-8 mendapatkan pedang yang patah ini. Item ini berasal dari Saint Origin World. Kami telah memindai dan menyapu Saint Cliff berkali-kali tetapi kami tidak menemukan apapun kecuali penghalang surgawi. Jika ada pecahan pedang suci surgawi di sana, kita seharusnya sudah menemukannya. Ini tidak sepenuhnya benar. Kembali ketika pedang suci surgawi membelah langit, banyak kekosongan juga dihancurkan, termasuk penghalang dunia Saint Origin World. Karena ini, pedang suci surgawi dipecah menjadi beberapa bagian. Beberapa pecahan langsung masuk ke celah lubang. Tidak aneh bagi generasi ke-8 untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Para ahli dari keluarga Bin akan lebih dari tertarik pada pecahan logam ini daripada kristal gelap. Titik-titik. Tidak ada yang merasa rileks atau tenang lagi. Di luar dugaan semua orang bahwa pecahan senjata natal dari orang suci terbesar akan muncul dalam pelelangan hari ini. Saat ini, orang yang paling bahagia saat ini adalah Jiang Chen. Ini seperti kue lezat yang jatuh dari langit. Menemukan semua pecahan pedang suci surgawi selalu menjadi salah satu tujuan terbesarnya.
Ada total 7 fragmen yang terpisah. Sekarang dia sudah mengumpulkan 4 dari mereka. Hanya tersisa 3. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukannya di sini. Jika dia bisa mendapatkan fragmen itu, kekuatan pedang suci surgawinya akan ditingkatkan sekali lagi. Jiang Chen akan maju ke kelas 6 kecil Sein juga karena penyalaan dari fragmen. Pada saat itu, dia akan menjadi benar-benar tak terkalahkan di seluruh Void Triangular Domain. Big Yellow memandang Jiang Chen. Matanya penuh dengan keraguan, seolah-olah dia telah menemukan semacam rahasia besar. Mungkin yang lain tidak bisa membedakannya tapi dia bisa. Ki dari fragmen yang diperoleh Jiang Chen sebelumnya mirip dengan fragmen pedang di depan. Orang harus tahu bahwa itu adalah senjata natal dari orang suci terbesar. Jadi itu bukanlah sesuatu yang siapapun dapat menggabungkannya menjadi senjata tempurnya sendiri, tetapi Jiang Chen dapat mencapai integrasi yang sempurna. Apa penjelasan dari semua ini? Li Te Chen, apa kau tidak akan memberiku penjelasan? Kata Big Yellow kepada Jiang Chen melalui akal ilahi. Dalam sudut pandangnya, Jiang Chen memiliki terlalu banyak hal yang tidak dapat dijelaskan terjadi padanya. Meskipun usianya masih muda, pengetahuannya tidak terbatas dan kemampuannya tidak terbatas. Dia sudah dilengkapi dengan pengetahuan tentang benua ilahi saat dia masih di benua timur. Ya, saya adalah reinkarnasi dari orang suci terbesar. Ini adalah rahasia yang sangat mengejutkan. Jadi, saya telah memutuskan untuk menyembunyikannya. Fragmen ini adalah bagian dari senjata natal saya. Saya tidak keberatan memberitahu Anda semua ini tetapi Anda harus berjanji kepada saya untuk menjaga rahasia ini. Jiang Chen telah mengakui identitas aslinya. Faktanya, tidak banyak yang bisa dia simpan dari Big Yellow karena Big Yellow sudah menerima kemampuannya. Dia tidak ingin menyatakan identitas orang suci terbesar, tetapi penyamarannya terbongkar ketika Big Yellow sedang sekarat untuk membuat tebakan. Sialan, biarkan Guk-Guk Tuan menyemburkan 2 suap darah. Big Yellow jatuh ke tanah dengan embusan. Tubuhnya bergerak-gerak. Rahasia ini sangat mengejutkan. Meskipun Big Yellow sudah menebak bahwa Jiang Chen terkait dengan orang suci terbesar, kebenaran masih menyambarnya seperti kilat. Tapi perasaan herannya tidak bertahan lama. Dia dan Jiang Chen adalah saudara sumpah dan itu tidak akan berubah selama sisa hidup mereka, bahkan jika identitas atau status mereka diubah. Selain itu, rahasia ini sangat membuatnya senang. Saudaranya adalah reinkarnasi dari orang suci terbesar. Itu hanya menjelaskan mengapa Jiang Chen sangat tidak normal. Orang-orang yang ingin melawan reinkarnasi dari orang suci terbesar ditakdirkan untuk menghadapi konsekuensi yang tidak menyenangkan. Little Chen, semua harta telah terungkap. Saya pikir kita bisa melakukannya sekarang. Setelah menenangkan dirinya, dia berkata kepada Jiang Chen sambil terkekeh. Jiang Chen menyeringai. Dia perlahan berdiri dan melangkah ke kaca yang ada di depannya. Baik, semua harta karun telah diungkapkan kepada Anda semua. Tawaran akan dimulai sekarang. Harta karun pertama, kristal gelap. Tetua generasi ke-8 berkata dengan keras. Lewati tawaran. Anda bisa berhenti di sini, tetua. Raja Singa Bulu Emas, Gumu, aku akan mengambil beberapa dari harta karun ini. Kedua keluargamu akan membagi harta yang tersisa secara merata. Jiang Chen berkata dengan nada datar. Dia mengendalikan nadanya sehingga hanya anggota ras iblis dan keluarga Gu yang bisa mendengarnya. Semua ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Jiang Chen, terutama orang-orang dari ras iblis. Mereka memusatkan perhatian pada Jiang Chen dan merasakan ki yang kuat keluar dari tubuhnya secara tiba-tiba. Saudara Jiang, apa yang akan kamu lakukan? Golden Fur Lion King entah bagaimana tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan Jiang Chen, wajahnya pucat. Lelang akan berakhir di sini. Akan ada perang cepat atau lambat. Tak satu pun dari Anda perlu menyerang. Temukan saja cara Anda untuk meninggalkan King City secepat mungkin dan kembali ke Sein Origin World. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi acara perdagangan atau lelang besar. Sedangkan untuk kru Meta Seton bermutu tinggi, aku akan menepati janjiku dan memberikan 50 juta untuk setiap keluargamu. Jiang Chen berkata, dia merasa itu bermanfaat untuk memberikan 50 juta kru Meta Seton bermutu tinggi kepada keluarga Gu dan ras iblis. Jiang Chen selalu murah hati kepada teman-temannya. Selain itu, dia akan sementara membutuhkan bantuan mereka saat dia kembali karena dia telah menyinggung sebagian besar keluarga di Tanah Suci. Apa, anggota ras iblis dan keluarga Gu ketakutan? Mereka merasa otak dan pikiran mereka hampir membeku. Meskipun mereka masih tidak tahu apa yang akan dilakukan Jiang Chen, mereka tahu bahwa Void Segitiga Domain akan menjadi sangat kacau hari ini dan dihancurkan dengan parah sampai-sampai tidak akan ada lagi acara perdagangan besar yang akan diadakan di sini. Baiklah, ayo mulai. Wajah tetua itu penuh dengan senyum saat dia mengumumkan. Hong Long. Saat kata-kata tetua itu dijatuhkan, suara gemuruh keras terdengar. Getarannya begitu kuat hingga mengguncang seluruh gedung lelang, gunung, dan tanah. Semua orang melihat cakar naga merah darah besar muncul tiba-tiba dan meraih platform pelelangan. Ini terjadi terlalu cepat. Para tetua orang suci kelas kecil ke-9 yang berdiri di peron tercengang. Berpisah beberapa detik kemudian, mereka mendapatkan kembali tanggapan mereka. Seseorang mencoba merampok harta karun itu. Ini benar-benar ide yang sangat berani. Tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi sebelumnya dalam pelelangan kota raja. Tidak baik, seseorang merampok harta karun itu. Siapa ini? Tetua adalah yang pertama menanggapi tetapi sudah terlambat. Tidak hanya harta, meja yang terbuat dari True Meta Seton bermutu tinggi juga lenyap. Semuanya diambil oleh cakar naga tunggal. Haha, tawa itu menggelinding di udara. Semua orang bisa melihat manusia naga di atas gedung pelelangan. Sayap naga merah darah besar berkibar secara konstan. Setiap flap menciptakan hembusan angin yang kuat, bertiup ke arah gedung lelang. Kacamata kamar rusak karena itu. Anggota ras iblis dan keluarga Gu terengah-engah di udara dingin. Mereka tidak akan berpikir bahwa Jiang Chen akan melakukan hal yang menantang surga. Dia telah mengosongkan semua barang yang seharusnya dilelang. Itu adalah tindakan yang sangat mendominasi. Untuk sekian lama Void Triangular Domain ada di dunia virtual ini, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Motherfucker, ini gila. Kong Yu tidak bisa membantu tetapi merasakan darahnya mendidih. Dia sekarang mengagumi Jiang Chen dalam sujud. Dia adalah orang yang tidak mengikuti aturan, orang yang ditakdirkan untuk melanggar hukum alam. Dia menyerang secara agresif dan terbuka bahkan sebelum pelelangan dimulai. Jiang Chen, kamu mencari kematian. Penatua mengenali Jiang Chen. Dia mengamuk. Tidak hanya dia, niat dingin dan membunuh serta amarah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kamar.
Mereka semua mengira bahwa Jiang Chen ini benar-benar orang gila yang tidak tahu apa itu hidup dan mati. Rencana awal mereka adalah menghabisinya saat pelelangan selesai. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa orang ini akan bertindak begitu gila, merampok harta di depan mereka. Mencari kematian, bukankah ditakdirkan bagi setiap orang untuk hidup dan mati? Hari ini, tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan. Siapapun yang berani memprovokasi saya akan dibunuh. Qi Jiang Chen sangat liar dan mendominasi. Tubuhnya tampak perkasa dan mata naganya yang cemerlang meremehkan semua makhluk di bawahnya. Menyerang, bunuh hewan sombong ini karena mengacaukan lelang King City dan merampok harta karunnya. Dia harus mati. Orang tua itu mengamuk. Dia telah melepaskan semua kinya. Masih ada 7 orang suci kecil kelas 9 mengikuti di belakangnya. Mereka telah mengepung Jiang Chen. Mati. Yang lebih tua adalah yang pertama melakukan sepak terjang. Energi gelap yang kuat berubah menjadi badai dan berguling ke arah Jiang Chen. Jiang Chen mengeluarkan dingin dan menarik pedang suci surgawinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menebas orang yang lebih tua. Uci. Badai gelap itu langsung hancur. Pedang suci surgawi yang menakutkan tidak terkalahkan. Itu memotong yang lebih tua menjadi 2. Roh kegelapan kemudian pergi ke tangan Jiang Chen melalui pedangnya. Ini adalah roh gelap dari orang suci kecil kelas 9. Itu memiliki manfaat yang tak terbayangkan dalam kultivasinya. Sementara itu, 7 orang suci kecil kelas 9 lainnya menerjang ke depan, tetapi mereka bukan tandingan Jiang Chen. Dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mengayunkan pedangnya 3 kali hanya dalam sekejap, kemudian diikuti oleh 3 tangisan. 3 orang suci kecil kelas 9 dari generasi kegelapan terbunuh seketika. Mereka dipotong menjadi 2. Roh-roh gelap muncul dari mayat mereka dan dijarah oleh Jiang Chen. Mendesis. Adegan itu membuat mereka yang tak terhitung jumlahnya terengah-engah di udara dingin. 4 ahli orang suci kelas kecil 9 yang tersisa menghentikan gerakan mereka. Mereka menatap Jiang Chen dengan heran, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mengapa pria ini begitu kuat? Dia telah mencapai tahap di mana dia tak terkalahkan. Ini baru 3 hari tetapi dia telah tumbuh menjadi tahap yang menakutkan. Ya Tuhan, ini baru 3 hari. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat sedemikian cepatnya? Golden Fur Lion King telah memasuki keadaan syok yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak mengecualikan Gumu dan semua anggota ras iblis dan keluarga Gu. Melihat keilahian Jiang Chen, semua orang takjub. Mereka adalah orang suci kecil kelas 9 yang sangat kuat tetapi mereka langsung dibunuh oleh Jiang Chen. Sekarang, mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud Jing Chen sebelumnya. Saat ini, sepertinya mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan Jiang Chen. Mereka seharusnya mengkhawatirkan keselamatan musuhnya. Haha, Chen kecil adalah seorang jenius yang sangat mengerikan. Tidak ada seorang pun di seluruh Void Triangular Domain yang akan menjadi lawannya sekarang. Guk-Guk Tuan telah menemukan semua tambang biji dan semuanya akan menjadi milikku. Big Yellow tertawa senang. Dia tahu kemampuan Jiang Chen dengan sangat baik, terutama setelah mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi dari orang suci terbesar. Hari ini, Void Triangular Domain pasti akan jatuh ke dalam bahaya dan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Baru 3 hari berlalu. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Nanyang yang kesepian tiba-tiba berdiri dari kursinya. Dia menatap Jiang Chen yang tampak agung melalui celah-celah jendela. Kedua matanya sangat merah sehingga pembuluh darahnya akan meletus. Perubahan terjadi terlalu cepat. Mereka awalnya berpikir untuk mengakhiri hidup Jiang Chen segera setelah pelelangan selesai, tetapi yang mengejutkan mereka, Jiang Chen menyerang mereka terlebih dahulu dengan merampok harta karun, membunuh 4 orang suci kecil kelas 9 dari generasi kegelapan. Sole, apakah bocah ini telah meminum sejenis ramuan atau ramuan dewa? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat sedemikian rupa hanya dalam 3 hari? Kita seharusnya menghabisinya 3 hari lalu. Kita seharusnya tidak memberinya waktu untuk tumbuh. Membunuh orang suci kelas kecil ke-9 itu secara instan. Aku takut kekuatan tempur orang ini menjadi begitu kuat sehingga kita tidak bisa membunuhnya lagi bahkan jika kita mau. Semua ahli terkejut, terutama negara-negara besar yang telah menyatakan perang terhadap Jiang Chen 3 hari lalu. Ekspresi wajah mereka lebih jelek dari yang lain. Mengingat pengalaman mereka sebagai orang suci kecil kelas 9, mereka tidak cukup bodoh sehingga mereka tidak bisa melihat kekuatan Jiang Chen. Sekarang, bahkan Desolate Nanyang tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkan Jiang Chen. Jiang Chen, kamu berani bertindak kejam di kota raja. Orang suci kecil kelas 9 generasi kegelapan lainnya mengarahkan senjata tempurnya ke Jiang Chen sambil menggigil. Siapapun akan merasa ketakutan dalam kondisi seperti itu. Jiang Chen baru saja menyingkirkan 4 ahli. Dia seperti dewa kematian yang turun dari surga. Para ahli ini tidak bisa menahan perasaan takut. Haha, itu hanya kota raja kecil. Aku, Jiang Chen tidak akan menaruh ini di mataku. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikan saya hari ini. Qi Jiang Chen meledak. Dia memotong kata-katanya pendek. Pedang suci surgawi diayunkan ke yang lebih tua. Dia sangat ketakutan ketika dia mencoba untuk membela diri. Sayangnya, kekuatan pertahanannya terlalu lemah. Pedang suci surgawi yang tidak bisa dihancurkan menghancurkan serangan balasannya dan memotongnya menjadi 2 bagian. Segera beritahu Dark King. Para ahli yang tersisa sangat ketakutan, mereka seperti sekawanan burung yang berebut. Faktanya, mereka tidak perlu berteriak minta tolong, gerakan besar seperti itu telah mengguncang seluruh kota raja. Para ahli dari kerabat kekaisaran sudah dalam perjalanan ke gedung pelelangan sekarang. Haha, pedang suci surgawi di tangan Jiang Chen berubah menjadi pedang sepanjang 300 meter. Niat pedang yang terpancar darinya sangat merusak. Dia mengayunkan pedang berbentuk naga itu. Hong Long, energinya terlalu kuat. Itu keluar dari tubuh Jiang Chen melalui pedang seperti lautan yang ganas. Seluruh bangunan yang seperti kastil dipotong menjadi 2 oleh dampak dari kekuatan liar dan kekerasan. Kemudian, bangunan tersebut mulai runtuh dan menjadi reruntuhan. Ini adalah tempat lelang kerabat kekaisaran. Itu dibangun dengan kokoh dan dikelilingi oleh formasi pertahanan yang kuat. Struktur bangunannya cukup kuat untuk menahan serangan dari orang suci kelas kecil ke-9 biasa. Tapi kekuatan destruktif Jiang Chen terlalu kuat. Itu semudah meniup debu. Hong Long, gemuruh tidak berhenti sampai kastil dihancurkan. Asap tebal dan api di mana-mana. Kekuatan destruktif berputar di atas langit dan membentuk angin puyuh yang menakutkan.
Semua bagian bangunan menjadi pecahan-pecahan. Ark-ark. Suara ratapan datang dari berbagai arah. Itu terjadi terlalu cepat. Ruangan tempat para ahli runtuh. Beberapa jenius yang memiliki kekuatan lebih lemah meninggal ketika mereka terkena gelombang energi yang kuat. Kedelapan tetua itu bukanlah satu-satunya orang dari generasi kegelapan yang hadir dalam pelelangan ini. Ada banyak penjaga di belakang peron. Tak satu pun dari mereka bisa menahan serangan mengerikan Jiang Chen. Mereka tewas seketika di reruntuhan. Lindungi orang. Seseorang berteriak. Semua orang suci kelas kecil ke-9 bergegas keluar dari bagian-bagian bangunan yang rusak. Kebanyakan dari mereka linglung, menyebabkan beberapa rekan yang lebih lemah selain mereka mati. Kehancuran berkembang terlalu tiba-tiba. Sebuah lelang yang berarti dihancurkan dan bangunan itu dihancurkan begitu saja. Ark. Seluruh adegan menjadi kacau. Sementara itu, Jiang Chen telah menghilangkan 3 tetua orang suci kelas kecil generasi ke-9 yang tersisa. Jiang Chen mengepakkan sayap naganya di atas kota raja. Dia menatap dingin ke tempat lelang berasap. Ekspresi wajahnya tanpa emosi. Kemudian, siluet yang tak terhitung jumlahnya keluar dari reruntuhan. Mereka semua tampak sedikit bingung sambil memelototi Jiang Chen. Itu sangat menjijikkan, itu sangat menjijikkan. Tidak hanya orang menyebalkan ini mencuri semua harta dan tidak meninggalkan apa-apa, dia juga telah melukai banyak rekan mereka. Namun, beberapa kekuatan besar menyadari bahwa Jiang Chen hanya menargetkan orang-orang tertentu, orang-orang yang mengepungnya 3 hari sebelumnya. Mereka yang tidak menyukai Bin Family of Saint Origin World bebas dari cedera. Orang-orang dari keluarga Bin menghela nafas lega. Mereka merasa beruntung karena tidak memilih untuk bersekutu dengan kekuatan besar lainnya untuk berurusan dengan Jiang Chen. Kekuatan bintang yang menghancurkan ini terlalu menakutkan. Itu bukanlah pilihan yang ideal untuk menjadikan orang seperti itu musuh. Swosh swosh swosh. Sejumlah besar ki yang kuat terbang keluar dari istana kekaisaran. Hanya dalam beberapa kedipan, hampir 200 dari mereka muncul di atas langit dan mengelilingi Jiang Chen. Ini adalah petinggi dari sanak saudara kekaisaran. Ada lebih dari 40 orang suci kelas kecil ke-9, sisanya adalah orang suci kelas kecil ke-8. Dengan begitu banyak ahli bersama, serangan yang akan dikirim pasti sangat merusak. Gelombang ki gelap yang kuat dilepaskan dari para ahli, itu terbentuk menjadi awan hitam gelap di atas langit, tepat di atas Jiang Chen. Di awan adalah kekuatan tarik yang digunakan untuk mencegah Jiang Chen melarikan diri. Faktanya, Jiang Chen tidak perlu melarikan diri. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, daya tarik seperti itu tidak bisa menahannya. Pemimpin kelompok itu adalah Raja Kegelapan. Furi mendidih di dalam dirinya ketika dia melihat bahwa gedung pelelangan berubah menjadi abu dan reruntuhan. Ini adalah tamparan langsung terhadap seluruh generasi kegelapan. Sudah bertahun-tahun lamanya Void Triangular Domain ada di dunia virtual ini, tapi tidak ada yang segila ini yang pernah terjadi sebelumnya. Jiang Chen, apa yang Anda lakukan sudah cukup untuk membuat 8 generasi Anda membayar. Anda akan menerima hukuman paling kejam dari generasi kegelapan. Dosa-dosamu benar-benar tak termaafkan. Raja Kegelapan meraung. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi sekarang. Jiang Chen mengabaikan ancaman Raja Kegelapan. Dia berkata kepada Big Yellow melalui akal ilahi. Big Yellow, kamu harus pergi dan menemukan lemari besi kekaisaran sekaligus. Keamanan di sana harus longgar sekarang karena semua ahli hadir di sini. Dapatkan hartanya dulu. Big Yellow bersembunyi jauh dengan kelompok Demon Rache-nya, menonton pertunjukan. Matanya bersinar. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Tidak terbayangkan berapa banyak kekayaan yang akan disimpan di lemari besi kota raja. Kita harus membunuh bocah ini. Seorang jenius yang mengerikan seperti dia harus dilenyapkan secepat mungkin. Jika tidak, dia akan menjadi ancaman di masa depan. Mata Nanyang yang sunyi memperlihatkan niat yang kejam. Dia memutuskan untuk menonjol. Hari ini, Jiang Chen telah mencapai level di mana tidak ada seorang pun di Void Triangular Domain yang bisa mengalahkannya. Satu-satunya cara untuk membunuhnya sekarang adalah melalui upaya bersama mereka. Generasi kegelapan sangat membenci Jiang Chen. Jadi, itu adalah pilihan terbaik untuk bergabung dengan generasi kegelapan untuk menghabisi Jiang Chen. Dapat dikatakan bahwa pilihan ini tidak dibuat oleh Desolate Nanyang sendirian. Benar saja, setelah Desolate Nanyang menonjol, para ahli dari Huo, dan Narang dan Si Family semuanya menonjol. Mereka dapat melihat bahwa Jiang Chen berada di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya. Mereka sekarang menyesal tidak menghabisinya 3 hari lalu, tapi sudah terlambat. Satu-satunya alternatif yang tersisa adalah meminjam kekuatan generasi kegelapan untuk melenyapkannya. Selanjutnya, beberapa ahli dari dunia tanpa batas dan hitam kuning juga menonjol. Untuk sesaat, seluruh langit dipenuhi oleh orang-orang dari kekuatan besar yang berbeda. Tidak ada sesuatu yang gemetar seperti ini yang pernah tercatat dalam sejarah Void Triangular Domain. Para ahli dari ras iblis dan keluarga Gu berkumpul di kejauhan dari tempat kejadian. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa saat mereka menonton. Saudara Gu, menurutmu apakah kita perlu membantu saudara Jiang Chen? Kata Golden Fur Lion King. Lion King, apa menurutmu kita akan berguna jika kita bergabung dalam pertempuran seperti ini? Para ahli dari generasi kegelapan saja sudah bisa membunuh kita semua. Saya pikir kita harus mempercayai pangeran. Karena dia mempercayakan kita pada Tyrant dan teman-temannya, kita hanya perlu memastikan keselamatan mereka dan menyerahkan sisanya kepadanya. Kata Gumu sambil tersenyum. Dilihat dari apa yang terjadi hari ini, jika saudara Jiang dapat kembali ke dunia asal Saint hidup-hidup, dia pasti akan menjadi sosok terkenal. Kata Golden Fur Lion King. Betul sekali. Dibutuhkan kemampuan menantang surga untuk bertahan dalam pertarungan ini. Gumu mengangguk. Adegan hari ini sangat besar, itu adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengesampingkan jumlah ahli yang bisa dibunuh Jiang Chen, jika dia bisa bertahan hidup di bawah serangan begitu banyak ahli, dia pasti akan menjadi makhluk yang menentang surga. Jiang Chen, kamu gila dan kejam, tapi apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup dalam situasi seperti ini? Kata Raja Kegelapan. Setidaknya, banyak orang juga harus mati. Jiang Chen berkata dengan nada datar. Skenario seperti ini telah membangkitkan keinginannya untuk bertarung. 855. Pertempuran, niat membunuh digabungkan dengan Jiang Chen Ki Raja, dan melonjak ke atas kepalanya. Dia memandang para ahli yang tak terhitung banyaknya dari sudut mata naganya dengan jijik. Pemandangan hari ini pasti akan menjadi peristiwa bersejarah di masa depan. Ekspresi Jiang Chen dingin dan polos.
Dalam pikirannya, semua musuhnya hanya bisa dilenyapkan. Yang terkuat hanya bisa bangkit dengan mengorbankan ribuan pembudidaya. Dengan demikian, di jalan untuk menjadi yang terkuat, seseorang harus melangkahi tulang dari para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai puncak. Jika Anda tidak membunuh lawan Anda, dia akan membunuh Anda. Inilah aturannya, hukum alam. Namun, Jiang Chen akan melampaui aturan itu. Dia akan membantai orang-orang di dunia ini bahkan tanpa berkedip. Melolong. Sebuah lolongan yang terdengar seperti raungan naga terdengar dari pedang suci surgawi. Pedang saat ini sama seperti sebelumnya ketika dia masih belum memasang kembali pecahan itu ke dalamnya, tapi itu tidak masalah, kekuatannya saat ini sudah cukup untuk mengalahkan mereka semua. Ayolah, Jiang Chen berteriak begitu keras sehingga sedikit menggigil jiwa musuhnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia dikepung oleh begitu banyak ahli, tidak ada tanda-tanda ketakutan di matanya, itu malah penuh dengan niat membunuh yang mengamuk. Menyerang. Dark Imperial Well. Kemarahan Raja Kegelapan membumbung tinggi ke langit. Dia orang pertama yang melancarkan serangan. Energi gelap tak terbatas telah keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi roda berbentuk bulat yang kuat. Itu menghancurkan kekosongan di sekitar ketika dibebankan pada Jiang Chen. Raja Kegelapan adalah ahli nomor 1 di antara sanak keluarga kekaisaran. Dia adalah Saint Minor kelas 9 puncak yang jauh lebih kuat daripada Saint Minor kelas 9 biasa. Qi Jiang Chen tidak ada bandingannya. Pedang suci surgawinya cukup kuat untuk membunuh mereka semua. Lapisan api yang kuat dilapisi di atasnya saat diayunkan. Karena Raja Kegelapan bukan Saint kecil kelas 9 biasa, lebih sulit untuk mengalahkannya, tetapi api Jiang Chen dapat menekannya secara signifikan. Kong! Api yang mengamuk keluar dari pedang menciptakan lautan api. Tubuh logam yang kokoh dari pedang itu bertabrakan dengan roda kekaisaran kegelapan. Di bawah tekanan api, roda kekaisaran kegelapan tidak bisa melepaskan semua kekuatannya. Energinya telah meledak sepenuhnya. Kekosongan di sekitar 100 mil dihancurkan oleh dampaknya. Gelombang energi yang mengerikan mengalir ke King City, menghancurkan deretan bangunan. Ratapan para korban pun terdengar. Ada ribuan. Mereka semua adalah orang-orang dari generasi kegelapan. Mereka mati di tempat karena kultivasi mereka lemah. Setelah melihat apa yang baru saja terjadi, beberapa orang suci kelas 9 dengan cepat melancarkan gelombang energi untuk mencakup seluruh kota raja. Jika tidak, pertempuran hari ini pasti akan mengubah kota raja menjadi reruntuhan dan generasi kegelapan akan menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Roda kekaisaran gelap yang menakutkan tidak bisa bertahan melawan ketajaman dan agresivitas pedang suci surgawi. Itu dibelokkan kembali ke Dark King. Kekuatan recoiling yang kuat menyebabkan dia mundur 15 langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Lengannya mati rasa dan tangannya yang memegang kemudi gemetar. Benar-benar kuat. Raja Kegelapan tercengang. Dia tahu seberapa kuat dia tapi, serangannya dibelokkan oleh Saint kecil kelas 5 sekarang. Ini adalah insiden yang tak terbayangkan. Raja Kegelapan, api yang dilepaskan bocah ini bisa menekan kemampuan kita, itulah mengapa dia bisa menangkis seranganmu. Seorang Saint kecil kelas 9 berkata. Dia hanya satu orang tidak peduli seberapa kuat dia. Semuanya, ayo lakukan ini bersama. Kita harus menghabisi anak nakal ini dengan kail atau penjahat. Kirimkan panggilan penguasa tertinggi generasi kegelapan. Minta setiap orang suci kelas kecil ke-9 di seluruh domain untuk datang sekarang. Raja Kegelapan bertekad untuk mengakhiri ini. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi sanak keluarga kekaisaran. Jika Jiang Chen tidak tersingkir hari ini, mereka akan kehilangan semua reputasi dan kepercayaan publik untuk menguasai domain di masa depan. Ayo serang bersama. Bahkan jika bocah ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan bisa mempertahankan serangan kita. Senjata tempur yang kuat muncul di tangan Desolate Nanyang. Itu seperti trisula dengan bentuk garpu yang memancarkan cahaya dingin yang dingin. Hong Long. Pada saat itu, para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah melepaskan semua ki mereka saat mereka menerjang secara bersamaan ke Jiang Chen. Para ahli dari generasi kegelapan menggunakan semacam seni okultisme untuk menggabungkan semua ki mereka bersama-sama, terutama orang suci kecil kelas 8. Serangan gabungan mereka jauh lebih kuat daripada serangan orang suci kelas ke-9 biasa. Dengan begitu banyak dari mereka yang bergabung, serangan itu setara dengan kekuatan tempur 10 orang suci kecil kelas 9. Ayo, dengan segenap kekuatanmu. Saya akan mengalami pembantaian yang mengasyikkan hari ini. Jiang Chen mendominasi. 5 elemen bola menyebar. 5 warna berbeda dari kekuatan spere membungkus seluruh medan pertempuran, membatasi semua ahli di dalamnya. Kekuatan ini sangat luar biasa. Ini menyelaraskan 5 bidang kekuatan yang berbeda menjadi satu. Bagaimana mungkin ada makhluk abnormal seperti itu di bawah langit? Dia harus dibunuh. Atau, dia pasti akan menjadi ancaman di masa depan. Semuanya, kita harus menggabungkan semua energi orang suci kelas kecil ke-9. Setelah fusi energi selesai, itu akan cukup kuat bahkan untuk melukai orang suci kelas 1. Aku tidak percaya kita tidak bisa membunuhnya dengan ini. Meskipun mereka terjebak di 5 elemen bola, tidak satupun dari mereka yang gugup. Mereka adalah orang suci kecil kelas tinggi. Lingkup kekuatan Jiang Chen tidak bisa membatasi semuanya. Huala, energi yang tak terhitung jumlahnya mulai mendidih dan fusi energi akan segera selesai, tetapi Jiang Chen tidak akan memberi mereka kesempatan. Karena mereka semua terkurung dalam kekuatannya, semua tindakan mereka tidak bisa lepas dari indera Jiang Chen. Roar-roar, Ki Jiang Chen sangat liar dan agresif. Raungan dikirim darinya. 15 naga dengan warna berbeda muncul dan menyerang secara terpisah dalam 5 arah berbeda. Naga tersebut adalah segel naga emas, segel naga kayu, segel naga air, segel naga api, dan segel naga bumi. 5 segel naga dengan atribut berbeda dan dengan kemampuan untuk menghancurkan segalanya telah mengubah medan perang menjadi gemilang dengan warnanya. Ark-ark. Saat 5 elemen naga segel menghantam mereka, ratapan terdengar. Para ahli yang menerima serangan itu mati seketika. Meskipun jumlah ahli jauh melebihi lawan mereka, tidak ada dari mereka yang berhasil menyatukan energi mereka karena serangan Jiang Chen terlalu cepat dan akurat. Mereka tidak diberi kesempatan untuk memadukan energi mereka. Para pengamat yang menonton dari kejauhan tampak tidak senang. Jiang Chen seharusnya mati dalam situasi seperti ini, tetapi sepertinya sebaliknya sekarang. Kemampuan Jiang Chen benar-benar di luar prediksi mereka. Dengan begitu banyak orang suci kelas kecil ke-9 yang menyerangnya pada saat yang sama, tidak satupun dari mereka yang dapat melukai atau melukainya.
Mereka malah dibunuh olehnya. Saudara Gu, apakah kamu melihat itu? Itu adalah serangan yang menggabungkan 5 atribut berbeda. Ini menggabungkan emas, kayu, air, api dan elemen tanah. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukan itu. Ekspresi Golden Fur Lion King tidak bisa lagi digambarkan dengan shock. Tekniknya tidak terbatas. Sepertinya dia adalah reinkarnasi dari seorang immortal. Atau, dia tidak akan sekuat ini. Saya adalah seorang kultivator metode budidaya atribut api. Karena racun api yang terkumpul di tubuh saya selama bertahun-tahun, itu mencegah saya untuk maju lebih jauh dan terjebak di leher botol orang suci kelas 7. Setelah dibimbing oleh pangeran, saya langsung menerobos kemacetan. Saya juga telah mencapai orang suci kelas kecil ke-9 setelah waktu yang singkat. Semua racun api di tubuh saya telah didetoksifikasi sepenuhnya. Kata Gumu, kesannya terhadap Jiang Chen sangat dalam sejak hari dia menerima bimbingan Jiang Chen. Dia tahu bahwa pemuda ini bukanlah pria biasa. Dia tahu itu saat pemuda itu memecahkan masalahnya yang meresahkan yang telah mengganggunya begitu lama. Wah, Golden Fur Lion King tercengang. Selanjutnya, pangeran hanyalah seorang pembudidaya kaisar tempur pada saat itu. Sekarang, dia sudah menjadi orang suci kelas 5 kecil. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk kemajuannya tidak dapat disangkal. Itu sudah menunjukkan betapa menakutkan kecepatan kemajuannya. Bahkan para jenius yang tak tertandingi dari keluarga Gu yang dikirim ke Saint Origin Hall memiliki kemajuan yang menakutkan. Kata Gumu sambil menghela nafas. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkesan. Betul sekali. Bukan hanya keluarga Anda, bahkan di 8 keluarga. Tak satu pun dari orang jenius yang tak tertandingi itu bisa mencapai prestasi seperti itu. Golden Fur Lion King mengangguk. Dia tahu bahwa hanya para jenius dengan kemampuan mengerikan yang bisa pergi ke Saint Origin Hall. Mereka jauh lebih kuat daripada para jenius dari Sky Ranking. Karena kebanyakan dari mereka sudah mencapai alam Saint Agung, jadi perbandingannya tidak relevan. Namun, ketika mereka berada di level yang sama dengan Jiang Chen, mereka tidak dapat mencapai hasil seperti itu. Uci, Jiang Chen muncul secara acak di sembarang tempat. Setiap kali dia muncul di suatu tempat, ratapan bisa terdengar. Setiap orang suci kelas kecil ke-9 akan terbunuh dalam satu serangan, terutama para ahli dari generasi ke-8. Kemampuan mereka ditekan secara signifikan oleh api Jiang Chen dan roh gelap mereka dibutuhkan oleh Jiang Chen. Mereka telah menjadi sasaran utama Jiang Chen. Di kejauhan, orang suci kelas kecil ke-9 dari generasi ke-8 berkumpul untuk membentuk formasi tempur besar yang mengirimkan sensasi kesemutan ke kulit kepala pengamat. Mereka membayangkan bahwa jika mereka Jiang Chen, mereka akan segera dikalahkan dan mati. Uci. Namun, jumlah ahli bukanlah segalanya. Pedang suci surgawi berubah menjadi pedang besar dan raksasa dan mengayunkannya ke arah mereka. Barang rampasan termasuk roh gelap dan senjata tempur disimpan oleh Jiang Chen. Semuanya, jangan panik. Kita harus bekerja sama. Raja ke-8 hendak menyemburkan darah ketika dia melihat rakyatnya sekarat terus-menerus. Dia segera meluncurkan roda kekaisaran gelapnya lagi ke Jiang Chen. Sepertinya hanya Raja ke-8 yang memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan melawan Jiang Chen. Raja ke-8, aku akan mengembalikan pangeran ketigamu padamu. Jiang Chen melemparkan pangeran ketiga dengan mudah, langsung mengenai roda kerajaan ke-8. Tidak, pangeran ketiga ketakutan. Dia berpikir bahwa dia telah lolos dari cengkeraman jahat Jiang Chen dan dapat melihat sinar matahari lagi, tetapi yang menunggunya adalah kematian. Kematian yang disebabkan oleh serangan ayahnya sendiri. Putra Kekaisaran. Raja ke-8 sangat ketakutan. Dia tidak berpikir bahwa Jiang Chen akan menggunakan metode seperti itu. Karena skill sudah dikirim, pada dasarnya tidak mungkin untuk menghentikannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan putranya sendiri meninggal secara tragis di bawah tangannya sendiri. Uci. Tubuh pangeran ketiga dipotong menjadi dua oleh roda kekaisaran gelap dan ratapan kesakitan terdengar. Archie. Raja ke-8 berteriak dan menyemburkan darah karena frustrasinya. Kedua matanya telah memerah dan berteriak pada Jiang Chen. Bunuh dia sekarang. Kita harus membunuh Jiang Chen. Semua ahli generasi ke-8 menerjang Jiang Chen dengan serangan habis-habisan. Ini adalah kota raja, wilayah generasi ke-8. Mereka tidak akan pernah mundur bahkan jika mereka ditinggalkan hanya dengan satu orang. Mereka akan bertahan untuk mengalahkan musuh mereka bahkan jika itu berarti membuat pengorbanan terakhir. Ayo, saya tidak peduli berapa banyak dari Anda yang akan datang. Angin abadi-abadi. Jiang Chen melemparkan angin abadi-abadi yang kuat yang sangat cocok dengan 5 elemen sfere. Di dalam kekuatan sfere, kerusakan angin abadi-abadi akan meningkat tak terkira. Angin berbentuk naga yang tiada habisnya bertiup dengan kencang di 5 elemen bola. Setelah beberapa saat, ruang di dalam bola itu dipenuhi dengan angin abadi-abadi. Angin topan ada di mana-mana. Para ahli yang terjebak dalam badai angin segera terlempar ke kematian mereka, terutama orang suci kelas 8 kecil. Mereka sama sekali tidak tahan angin. Mereka semua hancur saat angin menerpa mereka. Semuanya, kita harus menggabungkan kekuatan kita. Kekuatan penghancur angin ini terlalu kuat. Desolate Nanyang berteriak. Para ahli lain bisa melihat kematian akibat badai tersebut. Meski badai itu terpisah, itu masih sangat merusak. Kebanyakan dari mereka tidak bisa menahan serangan langsungnya. Mereka yang tidak meninggal terluka parah. Hanya beberapa orang suci kecil kelas 9 yang bersatu mampu bertahan melawan angin abadi-abadi. Namun, mereka tidak dapat bertahan melawan raja yang seperti iblis, yaitu Jiang Chen. Dari jauh, Nan Bei Chou mengamati situasinya. Kerutannya semakin dalam. Saudaraku Nan Bei, orang ini telah merusak semua rencanamu. Kata seorang pria, tapi dia benar-benar kuat, bahkan Saint Minor kelas 9 pun bukan lawannya. Aku takut hanya saudara laki-laki Nan Bei yang bisa menjatuhkannya. Kata pria lain, perhatikan saja perkembangan situasi untuk saat ini. Saya ingin melihat berapa lama badai ini bisa bertahan. Nan Bei Chou berkata dengan nada polos. Wajahnya tanpa emosi tetapi kepercayaan diri yang kuat dapat dilihat dari wajahnya. Meskipun aura Jiang Chen yang tangguh, tidak ada rasa takut di mata Nan Bei Chou. Namun, dia harus mengakui bahwa kemunculan Jiang Chen telah mengacaukan semua rencananya. Tujuan utama Nan Bei Chou datang ke Void Triangular Domain adalah untuk memerintah seluruh generasi ke-8 dan mendapatkan semua harta karun di sini, tapi dia tidak berpikir bahwa Jiang Chen akan bergerak di hadapannya. Dia telah menciptakan situasi kacau di Void Triangular Domain. Ini adalah sesuatu yang di luar dugaan Nan Bei Chou.
Karena skenario telah berkembang menjadi situasi seperti itu, dia harus terus mengamati, dia tahu bahwa dia pada akhirnya akan tetap menjadi pemenang. Suatu ketika, seorang nelayan bertemu dengan seekor Snipe dan Remis yang sedang berkelahi di pinggir pantai saat Snipe mencoba memakan Remis dan Remis tersebut menutup mulutnya untuk menjebak paruh Snipe dan tidak melepaskannya, dia menangkap mereka berdua dengan mudah. Saat ini, Nan Beichao berpikir bahwa dia seperti nelayan yang menunggu hadiah karena dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Swoosh! Jiang Chen bergerak seperti seekor citah di tengah badai dan terus mengayunkan pedang suci langitnya pada para ahli. Teknik penurunan jiwa hebatnya telah menempati setiap ruang di 5 elemen domain. Dia tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk menggabungkan energi mereka bersama. Ini memberi Desolate Nanyang dorongan untuk mengutuk. Dia sekarang menyesal mendengarkan saran Dark King. Jika dia membunuh Jiang Chen 3 hari lalu, kejadian hari ini tidak akan terjadi. Dia tidak percaya bahwa Jiang Chen akan tumbuh sedemikian kuat hanya dalam 3 hari ini. Jiang Chen datang ke Desolate Nanyang dalam sekejap. Tatapan naga dinginnya membuat Desolate Nanyang menggigil. Monster puni. Dengan sedih Nanyang mengertakkan gigi. Dia mengangkat trisula dan menikam Jiang Chen. Tingkat kultivasinya tidak sekuat kelas ke-8, tapi tidak sekuat puncak Sein kecil kelas 9. Jadi, dia pasti bukan tandingan Jiang Chen dalam pertempuran langsung. Bang! Cakar naga berwarna merah darah muncul dan meraih trisula. Jiang Chen merebut senjata tempur darinya sebelum dia bisa melakukan serangan. Cila! Pergerakan senjata tempur menciptakan suara di udara. Trisula yang menyinari cahaya dingin mencapai tenggorokan Desolate Nanyang. Energi tak berbentuk telah menyelimuti tubuh Desolate Nanyang. Jiang Chen yang berdiri di depannya seperti bukit kuno yang memberinya tekanan yang tak ada habisnya, membuat jiwanya menggigil. Jiang Chen, kamu berani membunuhku. Saya seorang penatua dari keluarga Desolate. Sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensi membunuh saya? Kata Nanyang yang sedih dengan tegas. Sekarang, dia akhirnya merasakan teror Jiang Chen. Ini menambah penyesalannya. Saya pikir Anda harus mempertimbangkan hasil Anda sendiri. Membunuhmu tidak membutuhkan alasan apapun. Jiang Chen menyelesaikan kata-katanya dan menusuk tenggorokannya dengan trisula. Tingkat pembunuhan hari ini telah mengakar kebencian antara Jiang Chen dan para ahli lainnya terhadap satu sama lain hingga ke intinya. Hanya satu dari mereka yang harus hidup. Jadi, bagaimana Jiang Chen bisa membiarkan musuh yang merepotkan itu hidup? Sangat menyedihkan bagi Desolate Nanyang untuk dibunuh oleh senjata tempur yang dia banggakan. Monster kecil ini telah membunuh sesepuh Nanyang. Para ahli keluarga Desolate mengubah ekspresi wajah mereka seketika. Ada total 5 orang suci kecil kelas 9 dalam tim. Semuanya hadir di medan perang, dalam 5 elemen spere Jiang Chen. Biaya, bunuh dia. Tidak mungkin, bocah ini dikalahkan. Hanya ahli yang setengah langkah ke alam Sein Agung yang bisa mengalahkannya. Saya pikir lebih baik kita mundur sekarang. Kami akan menyelesaikan masalah bersamanya saat kami kembali ke Sein Origin World. Seorang anggota keluarga Desolate yang cerdas dapat melihat perkembangan pertempuran. Hampir tidak mungkin untuk membunuh Jiang Chen hari ini. Para ahli dari generasi ke-8 seharusnya menjadi kekuatan utama tetapi karena kemampuan Jiang Chen untuk menekan mereka, skenario berbalik sebaliknya dan bahkan Raja ke-8 yang kuat dikalahkan hanya dengan satu serangan. Dalam adegan seperti ini, meskipun mereka mungkin bisa menimbulkan luka serius pada Jiang Chen, itu harus dibayar mahal. Karena itu, cara paling masuk akal untuk keluarga Desolate adalah mundur dan mempertahankan hidup mereka serta menyimpan kekuatan mereka. Kalian semua pergi. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Jiang Chen muncul di depan 4 orang suci kecil dalam sekejap. Nada suaranya yang dingin membuat orang merasa bahwa mereka telah memasuki gua es. Pedang suci surgawi menumpahkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Itu berubah menjadi jaring pedang menakutkan yang mengelilingi 4 dari mereka sepenuhnya. Karena bungkus ganda, kekuatan spere dan jaring pedang, mereka berempat bisa merasakan tekanan bukit. Puci-puci. Pedang suci surgawi bergerak seperti kilat. 4 ayunan dilakukan. Keempatnya tewas seketika. Semua orang suci kecil kelas 9 dari keluarga Desolate yang datang ke sini untuk acara perdagangan besar terbunuh. Untuk jauh, masih ada sekelompok tetua dan murid keluarga Desolate yang menonton pertempuran. Mereka mengungkapkan amarah mereka saat melihat Desolate Nanyang terbunuh. Ya Tuhan, semua tetua tingkat tinggi dibunuh oleh orang menyebalkan itu. Ini akan menjadi balas dendam yang tidak dapat didamaikan. Apa yang kita lakukan sekarang? Ayo pergi, kita harus mengembalikan Sein Origin World sekaligus. Kami tidak akan pernah melupakan balas dendam ini. Kami akan membunuh monster kecil ini begitu dia kembali. Orang-orang dari keluarga Desolate membenci Jiang Chen dari inti keberadaan mereka, tetapi mereka tidak dapat membalas dendam karena bahkan Sein kecil kelas 9 tidak dapat menahan serangan tunggal Jiang Chen. Jika mereka terus tinggal di sini, kemungkinan besar mereka akan menemui nasib yang sama dengan Desolate Nanyang dan petinggi lainnya. Mereka meninggalkan medan perang, menuju portal kembali ke Sein Origin World. Kali ini, keluarga Desolate menderita kerugian besar dalam perjalanan ke Void Triangular Domain. Tidak hanya Genius, Desolate Ning sudah mati, 5 tetua suci kelas 9 lainnya juga mati. Orang-orang dari keluarga Desolate akan marah ketika mereka mengetahuinya. Skenario di 5 elemen spere kacau balau. Para ahli generasi ke-8 berkumpul bersama, tetapi mereka tidak dapat memadukan energi mereka. Banyak dari mereka terbunuh di tempat karena Jiang Chen bergerak terlalu cepat. Membunuh. Mereka berubah menjadi wujud aslinya, monster yang kokoh dan ganas. Sekitar 15 dari mereka menerjang Jiang Chen. Para ahli dari Boundless World, Black Yellow World, dan Huo Family diluncurkan pada saat yang sama dari arah yang berbeda. Ini adalah aliansi terbesar yang pernah mereka bentuk di medan perang. Mereka percaya bahwa Jiang Chen akan terluka parah oleh serangan kekerasan tersebut. Jiang Chen mengulurkan kedua tangannya untuk merasakan bau kematian dalam pertempuran yang kacau itu. Dia tampak tergila-gila olehnya. Sebagai pejuang yang terlahir, pertempuran favoritnya akan seperti itu. Semakin tinggi intensitas pertempuran, semakin besar pula darahnya yang mendidih. Ayo, izinkan pedangku untuk mengirim kalian semua ke dunia bawah. Jiang Chen melihat pedang suci surgawi yang dia pegang. Teman lamaku, aku akan membiarkanmu memuaskan semua haus darahmu dan menghidupkan kembali pertempuran di mana kita bertarung berdampingan. Melolong. Pedang itu mengeluarkan teriakan memekakkan telinga seolah-olah mengerti kata-kata Jiang Chen.
Emosi kegembiraan dilepaskan dari logam karena bisa menjadi senjata pembunuh Jiang Chen di masa lalu dan kehidupannya sekarang. Jiang Chen mengangkat pedangnya dan mengayunkan 10 tebasan. Setiap tebasan merobek kekosongan itu. Cahaya yang diterangi dari tebasan itu sangat cemerlang. Mereka membentuk sesuatu yang tampak seperti sungai panjang melintasi langit dan juga jalan menuju dunia bawah. Ada bau kematian dari tebasan itu. Mereka akan mengubur semuanya jauh di dunia bawah. Ark-ark. Ratapan orang yang berbeda terdengar. Mereka dikirim terbang ketika senjata tempur mereka bertabrakan dengan pedang suci surgawi. Ketika senjata tempur terlepas dari tangan mereka, mereka terbang ke Jiang Chen secara otomatis seolah-olah mereka dikendalikan oleh semacam kekuatan magis. Serangan pedang Jiang Chen yang menakutkan disertai dengan pukulan True Thunder Fire dan True Dragon Fire, itu memusnahkan sekitar 15 orang suci kelas 9 dari generasi ke-8. Para ahli dari 3 dunia menderita luka berat dan kehilangan senjata tempur mereka. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tetua keluarga Huo dilanda panik dan menyemburkan seteguk darah. Dia melihat bagaimana Jiang Chen membunuh orang-orang dari keluarga Desolate sekarang. Awalnya, dia bermaksud untuk meminjam kekuatan generasi ke-8 untuk memberikan kerusakan yang cukup besar pada Jiang Chen, tetapi pikiran Jiang Chen mencapai tingkat yang tidak terkalahkan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Apakah dia benar-benar manusia? Seorang ahli dari dunia tanpa batas tercengang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengalami pertempuran hebat dan menyaksikan makhluk yang begitu mengerikan. Itu telah melampaui pemahaman dan persepsinya. Menyesal, inilah yang dirasakan sebagian besar dari mereka saat ini. Mereka menyesal menjadikan Jiang Chen sebagai musuh mereka. Mereka menyesal tidak menyelesaikan Jiang Chen 3 hari lalu. Jika tidak, pertempuran hari ini tidak akan terjadi. Masih ada beberapa ahli generasi ke-8 yang menganga di pertempuran dari jauh. Pertempuran saat ini seperti mimpi bagi mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyaksikan pertarungan seperti itu. Ini tragis. Ahli kekaisaran kita jatuh satu demi satu. Mengapa manusia naga itu begitu kuat? Apakah karena surga ingin generasi kita punah? Kita sudah selesai. Bahkan Raja ke-8 bukanlah lawannya. Para ahli dari 3 dunia berbeda juga sekarat satu persatu. Bunuh dia. Kita harus membunuhnya. Kami telah kehilangan begitu banyak ahli kekaisaran kami. Kita harus membunuhnya untuk mendapatkan kembali martabat generasi ke-8 kekaisaran. Anggota generasi ke-8 diliputi oleh kesedihan dan kemarahan. Mereka bisa melihat mayat ahli kekaisaran jatuh dari langit terus-menerus. Darah mengalir di udara di atas King City, mengubah langit menjadi merah dan gelap. Ini adalah pemandangan yang sangat tragis, sejumlah besar orang suci kecil jatuh. Tidak ada yang bisa lolos dari nasib mereka. Pertempuran ini pasti akan menjadi berita yang mengguncang dunia. Para orang suci kecil yang terperangkap di 5 bola elemen tidak memiliki keberanian untuk berkomentar apakah mereka akan hidup atau mati. Sayap naga Jiang Chen berkibar. Pedang suci surgawi sepanjang 40 meter di tangannya seperti naga merah darah yang telah hidup kembali. Setiap tempat yang dilewatinya didominasi oleh aura pembunuh. Tidak ada yang bisa menahan ujung pedang. Dia berdiri di sana seperti iblis gila yang datang dari kedalaman neraka. Di bawahnya ada tumpukan tulang putih dan mayat. Seolah-olah dia dirasuki oleh dewa perang yang membunuh semua makhluk di bawah langit dengan penghinaan. Haha, Wu Ningzu layak menjadi anggota keluarga Gu. Dia memang memiliki penglihatan yang tajam. Pria seperti dia layak menjadi menantu dari keluarga Gu. Gumu tertawa senang. Pada awalnya, dia mengkhawatirkan Jiang Chen, tetapi sekarang, sepertinya mereka semua tidak perlu. Wu Ningzu adalah salah satu anggota keluarga Gu, hanya masalah waktu sebelum Jiang Chen menjadi menantu mereka. Seorang jenius seperti dia bergabung dengan keluarga pasti akan membawa banyak manfaat bagi keluarga Gu. Saudara Jiang Chen adalah orang terkuat yang pernah saya lihat. Siapa yang menyangka bahwa sebenarnya ada seorang jenius yang sangat kuat dan mengerikan di bawah langit. Saya tidak akan percaya orang seperti itu ada jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Golden Fur Lion King tampak bersemangat. Dia telah memutuskan bahwa ras iblis harus menjalin hubungan yang baik dengan pria ini. Selain itu, Jiang Chen dan Big Yellow memiliki hubungan yang sangat dekat. Jadi, adalah bodoh untuk tidak bersekutu dengannya. Penatuamu, meskipun Nona Ningzu telah memasuki keluarga Gu belum lama ini, dia telah menarik banyak pengejar dan pengagum muda. Saya takut Jiang Chen akan menghadapi banyak rintangan jika dia menikahinya. Seorang jenius dari keluarga Gu berkata sambil tersenyum. Gusong, berapa banyak dari para jenius muda yang menurutmu bisa melawan Jiang Chen? Gumu memandang pemuda bernama Gusong, yang memiliki nilai yang sama dengan Desolate Ning, seorang saint kecil kelas ke-7. Dia adalah seorang jenius langka dari keluarga Gu. Kali ini, dia mewakili generasi muda keluarga Gu untuk menghadiri acara perdagangan besar di Void Triangular Domain. Mengingat bakat dan kecantikan Wu Ningzu, dia akan dikagumi kemanapun dia pergi. Hal yang sama terjadi padanya ketika dia tiba di keluarga Gu. Gusong sebenarnya adalah salah satu pengejar itu, tapi kejadian hari ini membuatnya musnah pikiran untuk mengejarnya. Dia merasa bahwa dia lebih rendah dibandingkan dengan Jiang Chen. Setelah mendengar kata-kata Gumu, Gusong mengungkapkan senyuman pahit bahkan jika dia adalah seorang jenius muda yang hanya akan muncul sekali dalam 1000 tahun. Memang benar keluarga Gu memiliki dominasi yang luar biasa di Tanah Suci karena mereka memiliki banyak jenius muda. Tapi kemudian, seperti yang dikatakan Gumu, berapa banyak dari mereka yang benar-benar bisa menekan atau melawan Jiang Chen? Dia takut hanya sosok Sky Ranking yang bisa melibatkan Jiang Chen dalam pertempuran. Bagian dalam dari 5 elemen bola telah berubah menjadi medan perang yang mengerikan. Jiang Chen melenyapkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan tempurnya seperti sumber yang tidak ada habisnya. Dia bergoyang dan muncul di hadapan orang suci kecil kelas 9 dari keluarga Narang. Hong Long, The True Dragon Palem dipukul, membungkus beberapa di antaranya. Mereka sudah menderita beberapa luka serius. Jadi, mereka tidak berdaya di depan palem naga sejati yang dikombinasikan dengan 5 bola elemen. Jiang Chen, jangan-jangan bunuh kami. Keluarga Narang akan mundur dari pertempuran ini. Saya jamin kami tidak akan membuat Anda masalah lagi di masa depan. Kata tetua keluarga Narang. Saat ini, tidak ada yang lebih penting dari nyawa mereka. Mundur, itu omong kosong. Ada beberapa hal di mana Anda bisa masuk dengan mudah tetapi keluar tidak akan semudah itu. Aku, Jiang Chen tidak menyinggung keluargamu sebelum ini. Keluargamu yang memilih untuk memprovokasi dan melenyapkanku.
Saya berasumsi bahwa tidak ada dari Anda yang pernah membayangkan bahwa kejadian seperti itu akan terjadi. Pergi ke neraka bersama. Jiang Chen mengerahkan energi yang kuat tanpa ampun, membunuh semua ahli dari keluarga Narang. Dia bahkan tidak berkedip saat membunuh mereka. Karena konflik antara dia dan keluarga sudah terjalin, tidak perlu ada pembicaraan lagi. Dia sangat jelas bahwa jika orang-orang ini dibebaskan, mereka akan menemukannya suatu hari nanti untuk membalas dendam. Karena itu, dia memperlakukan mereka dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan keluarga Desolate, musuh hidup dan mati. Selanjutnya, giliranmu, keluarga Si, keluarga Huo dan keluarga dan juga. Kalian semua harus mati. Izinkan saya memberitahu Anda ini, saya, Jiang Chen adalah pembunuh yang maha kuasa di Void Triangular Domain. Aku pasti akan membunuh kalian semua. Bahkan para dewa tidak bisa membantumu sekarang. Nada suara Jiang Chen sangat arogan. Dia bertahan dari serangan para ahli generasi ke-8 sambil memusatkan perhatiannya pada 3 keluarga. Para ahli dari 3 keluarga itu ketakutan setengah mati. Penghancuran keluarga Desolate dan keluarga Narang telah sangat mempengaruhi moral mereka. Selain itu, mereka telah kehilangan semua senjata tempur mereka akibat benturan dengan pedang suci surgawi Jiang Chen sebelumnya. Hasilnya tidak akan jauh berbeda dari keluarga Desolate dan keluarga Narang jika Jiang Chen meluncurkannya sekarang. Lari. Betul sekali. Kabur adalah pilihan terbaik untuk menyelamatkan hidup mereka. Situasi pertempuran itu jelas. Tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh Jiang Chen hari ini. Para ahli kuat dari generasi ke-8 itu semuanya akan mati di bawah tangan Jiang Chen pada akhirnya, kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi. Para ahli berbalik untuk melarikan diri tanpa menanggapi kata-kata Jiang Chen. Sayangnya, Jiang Chen tidak akan memberi mereka kesempatan ini. Kalian semua masih ingin melarikan diri setelah memasuki kekuatanku. 5 elemen bola Jiang Chen bergetar dan berubah menjadi sangkar 5 warna. Para ahli ketakutan ketika mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Inilah mengapa 5 elemen bola adalah bola kekuatan yang menakutkan. Kekuatan kombinasi dari 5 kekuatan yang berbeda jauh melebihi kekuatan manapun. Mereka tidak cocok untuk itu, bahkan jika mereka telah menggabungkan semua kekuatan mereka. Mengaum. Serangan Jiang Chen diluncurkan. Dia menyerang segel naga tempur 5 elemen. Naga hitam yang tangguh ditembakkan dan membungkus dirinya dengan ahli dari 3 keluarga dalam sekejap. Semuanya mati di 5 elemen sfere, bersama dengan ratapan pedih yang terdengar seperti hantu dari dunia bawah. Kita semua akan mati. Cepat, kita harus pergi sekarang, untuk menghindari menjadi seperti keluarga Desolate. Bajingan ini akan memusnahkan seluruh tempat. Mulai sekarang, saya khawatir tidak akan ada lagi acara perdagangan besar di Void Triangular Domain. Ini tercela. Kita harus menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya dan membalas dendam saat dia kembali. Para tetua dan murid keluarga Huo, keluarga Narang, keluarga Si dan keluarga Dan yang berdiri di luar medan perang, menonton, terbang menuju portal kembali ke Saint Origin World tanpa ragu-ragu. Tidak ada gunanya terus tinggal di sini. Hal yang paling masuk akal untuk dilakukan sekarang adalah pergi. Dari 8 keluarga Tanah Suci, 5 di antaranya menderita kerugian besar. 3 orang yang tersisa menghela nafas lega pada insiden saat ini. Selain ras iblis dan keluarga Gu yang sudah bersekutu dengan Jiang Chen sebelumnya, keluarga Bin sangat terpengaruh secara emosional. Saat itu, tetua keluarga Bin hanya melirik sekilas pujian pada jenius yang bersaing dengan Desolate Ning selama pelelangan di Dark Surge City. Jika mereka memutuskan untuk bergabung dalam aliansi untuk melawan si jenius ini, mereka akan menemui nasib yang sama dengan 5 keluarga lainnya. Meskipun keluarga Bin tidak mendapatkan apa-apa, mereka juga tidak menderita kerugian, yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keluarga Desolate. Elder, apa yang kita lakukan sekarang? Seseorang dari keluarga Bin bertanya. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak berada di medan perang, mereka ketakutan. Ayo pergi, kita pergi sekarang. Pertempuran di sini terlalu intens. Tidak ada orang yang bisa menjadi lawan Jiang Chen di sini. Saya khawatir Saint Origin World tidak lagi damai di masa depan. Tetua keluarga Bin menghela nafas sekali lagi sebelum memimpin orang-orangnya kembali ke portal. Hasil pertempuran itu jelas. Selain ahli dari 3 dunia, semua ahli generasi ke-8 juga harus mati. Bisa dibayangkan betapa berita itu akan mengguncang seluruh dunia asal suci. Keluarga Desolate tidak akan membiarkan masalah ini lolos dengan pasti. Mulai hari ini dan seterusnya, Saint Origin World tidak akan pernah damai, terutama di Tanah Suci. Ini semua karena satu orang, Jiang Chen. Dari 8 keluarga, 6 sudah pergi. 2 yang tersisa adalah ras iblis dan keluarga Gu. Mereka ingin melihat hasil akhir dari pertempuran tersebut. Kekuatan utama dari dunia tanpa batas dan hitam kuning yang tidak terlibat dalam pertempuran telah pergi juga. Hanya sedikit dari mereka yang tetap menonton pertunjukan. Kebanyakan dari mereka tahu bahwa Jiang Chen akan menjadi pemenang pertempuran berdasarkan perkembangan saat ini. Void Triangular Domain benar-benar berubah karena pertempuran hari ini. Itu mirip dengan apa yang dikatakan Jiang Chen, tidak akan ada lagi acara perdagangan besar di domain virtual ini. Pertumpahan darah dan pembantaian masih berlangsung di 5 elemen sfere. Jiang Chen kejam dan bergerak seperti hantu. Setiap sudut yang dia lewati ditinggalkan dengan ratapan dan darah. Para ahli dari dunia tanpa batas dan hitam kuning sedang bertahan atau melarikan diri dengan panik seperti orang gila. Namun, tidak satupun dari mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. 5 elemen bola bukanlah penghalang yang rapuh. Ketika mereka mencoba menerobos penghalang untuk melarikan diri, Jiang Chen akan muncul di hadapan mereka dan menghabisi mereka. Jiang Chen, apakah kamu akan membunuh kita semua di sini? Seorang ahli dari dunia tanpa batas berteriak. Tentu saja, takdirmu sudah diputuskan begitu kamu memasuki medan perang. Ini adalah pilihanmu sendiri. Jika saya lemah seperti 3 hari yang lalu, Anda semua pasti akan merobek saya. Karena kalian semua telah memutuskan untuk membunuhku, jangan pernah berpikir bahwa aku akan menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Jiang Chen berkata dengan nada dingin. Itu membuat hati semua orang tenggelam. Dalam skenario saat ini, mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali mempertaruhkan nyawa mereka pada serangan habis-habisan. Mereka juga tidak bisa menggunakan nama kekuatan besar untuk mengintimidasinya karena dia bahkan tidak takut pada mereka, apalagi mereka. Mereka sudah tahu di dalam hati mereka bahwa Jiang Chen akan membunuh mereka semua.
Mereka tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam. Angin abadi-abadi, Jiang Chen berteriak. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Kebencian antara kedua pihak hanya akan tumbuh lebih dalam saat pertumpahan darah terus berlanjut. Setiap ahli telah kehabisan pilihan, termasuk ahli generasi kegelapan yang kemampuan bawaannya secara signifikan ditekan oleh Jiang Chen. Itu tidak akan membuat perbedaan apapun bahkan jika mereka memiliki banyak orang suci kelas kecil ke-9. Dari awal sampai sekarang, kekuatan generasi kegelapan telah kehilangan setidaknya 40 dari mereka. Setengah dari total jumlah orang suci kelas kecil ke-9 telah terbunuh. Semua orang suci kelas 8 kecil yang bergabung dalam pertempuran sudah mati. Senjata tempur dan roh gelap mereka telah menjadi jarahan Jiang Chen. Para ahli yang masih hidup telah kehilangan keinginan mereka untuk bertarung karena bahkan raja mereka terluka parah. Mereka dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Mereka bisa merasakan jiwa mereka menggigil hanya dari melihat pemandangan saat ini. Ini adalah pertama kalinya generasi kegelapan menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Jiang Chen melanjutkan pembunuhan ini, semuanya akan dibasmi. Namun, Jiang Chen tidak berniat untuk menghapus semuanya. Dia hanya akan menentukan nasib para ahli yang memasuki 5 elemen sperenya. Setelah perang, dia akan menghancurkan semua portal ke dunia lain dan meninggalkan generasi kegelapan di sini untuk menjalankan jalurnya sendiri. Jiang Chen akan habis-habisan dengan serangannya. Dia melemparkan angin abadi-abadi bersama dengan segel naga tempur 5 elemen dan serangan pedang suci langitnya. Para ahli dari dunia tanpa batas dan hitam kuning yang putus asa sama sekali tidak berdaya melawan serangan Jiang Chen. Hanya butuh 1 menit bagi mereka semua untuk mati di bawah tangan Jiang Chen. Kekuatan utama dari dua dunia itu sedih dan marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka mengertakkan gigi karena tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berpura-pura tidak ada yang terjadi dan pergi dengan diam-diam. Setelah membantai semua ahli dari dunia tanpa batas dan hitam kuning, kondisi di 5 elemen spere menjadi tenang. Jiang Chen memegang pedang suci surgawi saat matanya yang dingin menatap kekuatan generasi kegelapan. Hanya ada sekitar 30 dari mereka yang tersisa. Mereka semua adalah orang suci kecil kelas 9. Mereka belum pernah didorong ke sudut seketat itu sebelumnya. Saat ini, mereka melihat Jiang Chen dengan perasaan campur aduk, kemarahan, kebencian, ketakutan dan banyak lagi. Emosi ini terlihat di mata mereka. Medan perang saat ini dipenuhi dengan kesedihan dan suram. Ada mayat dan darah di mana-mana. Darah ini adalah milik orang suci kecil. Meski bau darah tidak begitu menyengat, kesedihan masih terasa di udara. Wajah Dark King berubah menjadi jelek. Dia memiliki keinginan untuk menyerang ke depan dan merobek Jiang Chen menjadi berkeping-keping tetapi dia berhenti melakukan itu karena tidak satupun dari mereka adalah lawan Jiang Chen sekarang. Semua orang akan mati jika pertarungan terus berlanjut. Jiang Chen, kami menyerah. Kata Dark King dengan nada sederhana. Para ahli yang tersisa tampak ketakutan. Beberapa generasi kegelapan di kota raja menjadi marah ketika mereka mendengar raja kegelapan mengatakan ini. Beberapa bahkan menangis. Generasi kegelapan adalah penguasa domain segitiga void sejak saat itu. Mereka adalah diktator tempat ini, tetapi hari ini, semuanya berubah. Raja kegelapan yang bermartabat harus mengucapkan kata, menyerah. Ini akan menjadi objek ejekan karena mereka tidak menyerah pada ras atau kekuatan besar, mereka menyerah kepada seorang pria. Menyerah. Saya tidak akan menerimanya. Jiang Chen menjawab dengan dingin. Jiang Chen, apakah Anda benar-benar ingin memusnahkan semua orang kami? Mata Dark King memerah. Betapa menyedihkannya ketika penguasa domain tidak diizinkan untuk menyerah. Rasmus seharusnya tidak ada di dunia ini sejak awal. Hal yang sama berlaku untuk Void Triangular Domain karena ini adalah dunia yang lumpuh. Jiang Chen berkata tanpa emosi. Saat kata itu terdengar, Raja Kegelapan, para ahli orang suci kelas ke-9 dan orang-orang di bawahnya terengah-engah. Mereka tidak percaya bahwa pria ini begitu kejam sehingga dia ingin semua generasi mereka dimusnahkan. Bunuh dia, bahkan itu berarti melakukan pengorbanan tertinggi. Raja Kegelapan, bunuh dia sekarang. Lagi pula kita akan mati. Para ahli mengamuk. Mereka telah memberikan tawaran terakhir, menyerah, apalagi yang bisa mereka lakukan selain itu. Diam, Jiang Chen berteriak. Hak apa yang Anda miliki untuk berteriak di depan saya? Anda akan segera mati jika saya menginginkan Anda. Hasilnya akan sama apakah Anda menyerang atau tidak. Saya adalah penguasa hidup Anda sekarang. Semua hidupmu ada di tanganku sekarang. Tubuh Jiang Chen dipenuhi dengan aura yang mendominasi yang membuat mereka gemetar. Pada saat ini, mereka merasa Jiang Chen seperti penguasa yang mendominasi seluruh dunia. Itulah aura supremasi. Seni transformasi naganya mengejang di bawah auranya yang mendominasi. Seni transformasi naga adalah keterampilan yang bisa mendominasi dunia di bawah langit. Itu adalah keterampilan yang sangat ilahi yang hanya bisa dikendalikan oleh para pembudidaya dengan kemampuan sombong. Saat ini, Jiang Chen dan seni transformasi naga telah mencapai tingkat korespondensi yang sangat tinggi. Tanda metamorfosis yang tidak jelas bisa dilihat darinya. Kejutan dari seni transformasi naga menunjukkan bahwa metamorfosis berikutnya tidak jauh. Setiap kali seni mengalami metamorfosis atau kemajuan, itu akan membawa banyak manfaat bagi Jiang Chen. Generasi kegelapan benar-benar putus asa. Mereka sangat menyesalinya, seperti orang-orang dari 3 dunia, atas apa yang telah mereka putuskan, karena tidak membunuh orang ini 3 hari yang lalu. Mereka menyesal mengabaikan kemungkinan bahwa musuh mereka akan membawa bencana bagi generasi kegelapan 3 hari kemudian. Tapi aku bisa memberimu semua kesempatan, kesempatan untuk hidup, kesempatan bagi generasi kegelapan untuk melanjutkan siklus hidupnya. Raja Kegelapan, aku hanya membutuhkan roh kegelapan dan roh kegelapan dari semua orang suci kelas kecil tingkat ke-9. Kalau begitu, saya akan membebaskan kalian semua. Dan saya jamin setelah itu, saya tidak akan pernah mencari masalah pada generasi Anda lagi. Jiang Chen berkata, dalam sudut pandangnya, ini adalah kalimat paling ringan bagi para ahli generasi kegelapan. Apa, roh gelap kita? Kami dinonaktifkan saat kami memberikan roh gelap kami. Mengambil roh gelap kita. Apa perbedaan antara ini dan mengambil nyawa kita? Emosi orang-orang diaduk. Anda dapat melatih kembali kultivasi Anda setelah kehilangan roh gelap. Selain itu, apakah kalian berpikir bahwa Anda masih memiliki hak untuk berbicara dengan saya tentang istilah? Tidak masalah jika Anda semua tidak setuju untuk menyerahkan roh gelap Anda.
Aku bisa mendapatkannya juga setelah membunuh kalian semua. Setelah itu, saya akan memulai pembantaian dan menghancurkan semua kota generasi kegelapan ke dalam tanah. Jangan berpikir bahwa aku bercanda dengan kalian. Saya hanya akan bercanda dengan teman-teman saya. Jiang Chen berkata dengan dingin. Ai, Dark King menghela nafas. Ketidakberdayaan terlihat di wajah semua orang. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti apa yang dikatakan Jiang Chen. Mereka pasti percaya bahwa Jiang Chen akan mampu melakukannya, membasmi seluruh domain segitiga void. Faktanya tetap bahwa Jiang Chen akan bisa mendapatkan roh gelap mereka bahkan jika mereka menolak untuk menyerahkannya dengan sukarela. Saat itu pasti akan membawa bencana nyata yang akan membuat seluruh generasi mereka punah. Itu pasti hasil yang lebih buruk. Baiklah, kami akan menyerahkan roh gelap kami dengan sukarela. Saya harap Anda akan menepati janji Anda, kata Dark King. Yang lain tidak berani membantah. Mereka tidak bodoh. Bahkan jika mereka membantah, itu tidak akan mengubah fakta. Setelah kejadian hari ini, seluruh generasi kegelapan akan memasuki masa penyembuhan. Peng peng peng. Suara semangat rendah terdengar ketika roh-roh gelap dipaksa keluar dari tubuh mereka, dipimpin oleh Raja Kegelapan. Roh-roh gelap itu kemudian terbang ke sisi Jiang Chen. Mereka harus membayar mahal untuk tetap hidup di sebidang tanah ini. Para ahli yang kehilangan roh gelap itu mirip dengan binatang buas yang kehilangan jiwa iblis mereka. Mereka dengan paksa mengendalikan tubuh mereka untuk mencegah diri mereka jatuh dari langit. Huala, Jiang Chen menyimpan 5 elemen sperenya. Kemudian, Dark King dan yang lainnya bebas untuk pergi. Jiang Chen telah memperoleh sejumlah besar manfaat dalam pertempuran hari ini. Dia memiliki lebih dari 100 roh gelap orang suci kelas kecil ke-9 dan beberapa roh gelap dari orang suci kelas 8 kecil. Ini adalah hal yang sangat berharga baginya karena dia bisa menggunakannya untuk kemajuan. Perang telah usai, kehampaan di sekitarnya telah hancur, meninggalkan lubang hitam di mana-mana. Situasi seperti ini membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk menutup dan kembali ke kondisi semula. Medan perang menjadi bobrok. Karena intensitas pertempuran, penghalang yang ditetapkan oleh orang suci kelas kecil ke-9 tidak dapat menahan semua gelombang energi. Meski sempat merusak sebagian besar bangunan, tidak ada satupun warga yang tewas. Pada dasarnya, generasi kegelapan telah kehilangan semua ahli mereka dari orang suci kelas kecil ke-9, termasuk raja mereka. Beberapa dari mereka sudah mati, sementara beberapa dari mereka kehilangan roh gelap mereka, yang tidak berbeda dengan lumpuh untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah pukulan paling parah yang diderita generasi kegelapan dalam sejarah. Itu adalah pukulan yang merusak dan merusak. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah manusia naga di atas. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian, kebencian yang tidak bisa diperbaiki tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, lawan mereka terlalu kuat. Mereka hanya bisa meletakkan harapan mereka pada keluarga Desolate untuk menyingkirkan Jiang Chen ketika dia kembali ke Saint Origin World. Jiang Chen tidak kembali ke penampilannya yang biasa. Perang yang sebenarnya belum tiba. Dia bisa merasakan tatapan panas yang tertuju padanya. Itu adalah tatapan dari Nan Beichao. Dia akan menjadi musuh yang paling menantang bagi Jiang Chen dibandingkan dengan generasi kegelapan dan kekuatan utama dari 3 dunia. Dari jauh, Nan Beichao menatap dingin Jiang Chen. Matanya berkilau karena kebencian. Betul sekali. Dia telah memberikan Jiang Chen hukuman mati di dalam hatinya. Rencana awalnya adalah berurusan dengan generasi kegelapan setelah pelelangan, ketika semua kekuatan besar telah pergi. Dia akan menggunakan dan memerintah mereka semua seperti predator, dan kemudian merebut semua harta dari generasi kegelapan, termasuk True Metaseton bermutu tinggi. Dia berpikir bahwa rencananya pasti akan berjalan dengan baik tetapi siapa yang mengira bahwa seseorang akan masuk bahkan sebelum dia dapat melaksanakan rencananya. Penampilan Jiang Chen telah menghancurkan semua rencananya. Sekarang, dia tidak hanya gagal menaklukkan generasi kegelapan, para ahli generasi kegelapan tidak punya apa-apa. Namun, itu tidak terlalu menjadi masalah karena targetnya dialihkan ke Jiang Chen sekarang. Dia tidak perlu terburu-buru untuk menghabisinya, Jiang Chen adalah mangsa yang tidak pernah bisa lepas dari genggamannya. Jiang Chen mengungkapkan senyum dingin. Dia mendapat keuntungan jika dia bertarung dengan Nan Beichao ini karena ini adalah pertama kalinya Nan Beichao melihatnya, tetapi Jiang Chen sudah tahu hampir semua tentang dia, terutama kemampuannya. Jiang Chen juga tahu bahwa angin abadi-abadi Nan Beichao dapat meningkatkan kultivasinya dengan 2 tingkat. Jika dia menggunakan angin sekarang, dia akan mencapai orang suci kelas 9. Dia tidak akan sama dengan orang suci kecil kelas 9 yang langsung dibunuh oleh Jiang Chen. Meskipun kekuatan Jiang Chen saat ini, dia bukanlah lawan dari Nan Beichao. Jika sebelumnya, Jiang Chen mungkin takut padanya, tetapi dia tidak sekarang. Setelah pertempuran selesai, dia diam-diam mengintegrasikan pecahan logam ke pedang suci langitnya. Selama dia bisa menyelesaikan integrasi, budidayanya akan mencapai orang suci kelas 6. Saat itu, melawan Nan Beichao pasti akan mengasyikkan. Swoosh! Sebuah bayangan melintas dan Big Yellow datang ke sisi Jiang Chen. Dilihat dari sinar kepuasan di wajahnya, dia pasti mendapatkan banyak hal. Sialan Anda, semuanya sudah disingkirkan olehmu, dasar binatang. Big Yellow melihat sekeliling medan perang. Dia mencium bau darah dan melihat mayat berserakan di bawah. Dia hanya pergi sebentar, tetapi pertempuran sudah berakhir ketika dia kembali. Meskipun dia sudah berharap Jiang Chen akan membasmi mereka semua, itu masih gemetar tak terbantahkan untuk melihat pemandangan seperti itu. Bagaimana hasilnya? Hadiah yang bagus. Jiang Chen bertanya. Tidak hanya ganjarannya bagus, tapi juga berlimpah. Guk-Guk Master tidak hanya mengosongkan harta di lemari besi kota raja, tetapi juga lemari besi kota surga gelap dan kota lain. Saya mendapatkan 1 miliar True Metaseton bermutu tinggi. Kakak, Big Yellow tertawa bahagia. Hanya butuh beberapa saat dan 3 kubah dari 3 kota berbeda telah dikosongkan. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi memuji Big Yellow untuk efisiensinya. Bagus, bagus sekali. Anda dapat menyimpannya bersama Anda. Ketika Anda kembali ke ras iblis, setengah dari mereka akan tetap bersama Anda dan setengah lainnya akan diberikan kepada ras iblis seperti yang saya janjikan. Jiang Chen menepuk kepala Big Yellow. Meskipun Peacock King ingin memelihara Big Yellow menjadi patriark Demon Rache berikutnya, itu bukanlah tugas yang mudah. Ada kelompok orang yang berbeda dalam ras iblis. Big Yellow akan menghadapi banyak kendala dalam prosesnya. Jika dia bisa membawa 1 miliar kekayaan kembali ke ras iblis, itu akan meningkatkan status Big Yellow secara signifikan.
Setelah beberapa saat, Jiang Chen dan Big Yellow datang ke hadapan Raja Singa Bulu Emas dan Gumu. Semua orang melihat Jiang Chen seperti bagaimana mereka akan melihat seorang pahlawan yang telah kembali. Yang berdiri di depan mereka bukanlah laki-laki tapi dewa perang yang tiada taraf. Bahkan Raja Singa Bulu Emas dan Gumu merasa perlu untuk mengungkapkan rasa hormat dan kekaguman mereka terhadap Jiang Chen. Raja Singa, Tetua Gumu, bantu aku untuk melindungi Xiao Yu, ayah mertuaku dan Tyrant saat kalian semua kembali ke dunia asal suci. Big Yellow dan saya masih memiliki beberapa hal yang perlu diselesaikan. Kami akan segera kembali setelah kami menyelesaikannya. Jiang Chen memberitahu mereka dengan tergesa-gesa karena dia tidak ingin membuang waktu lagi. Sekarang, semuanya sudah beres kecuali Nan Beichao. Dia akan melakukan pertarungan pamungkas dengan Nan Beichao. Jadi, Raja Singa Bulu Emas dan yang lainnya harus pergi sekarang karena mereka tidak akan dapat membantunya, mereka hanya akan menambah bebannya. Baik, Big Yellow tahu portal kembali ke Demon Rache. Setelah kita kembali, saya akan meminta Peacock King untuk membantu kalian menstabilkan portal sehingga Anda dapat menggunakannya saat kalian siap. Kata Raja Singa Bulu Emas. Dia melakukan ini demi Jiang Chen dan Big Yellow. Saat ini, keluarga Desolate telah kembali ke sekte mereka. Insiden di domain ini pasti akan menyebar ke seluruh keluarga mereka. Pada saat itu, tidak hanya keluarga Desolate, tetapi juga keluarga Huo, dan Si, dan Narang akan mengamuk. Untuk mencegah Jiang Chen jatuh ke dalam krisis ketika dia kembali, dia perlu menemukan rute yang lebih aman bagi mereka karena tidak ada dari keluarga itu yang berani mengganggu ras iblis hanya untuk membunuh Jiang Chen, bahkan jika itu adalah keluarga Desolate. Saya mengerti. Kalian semua harus segera meninggalkan tempat ini. Jiang Chen mendesak mereka. Saudara Chen, kamu harus berhati-hati. Kata Yan Chenyu. Jangan khawatir, tunggu aku di Demon Rache. Jiang Chen dengan lembut menyentuh pipi Yan Chenyu. Setelah beberapa saat, kelompok dari ras iblis dan keluarga Gu pergi, menuju portal masing-masing. Di sisi lain, pengikut Nan Beichao juga sudah pergi. Pada titik ini, selain generasi kegelapan, hanya ada 3 orang luar yang tersisa di Void Triangular Domain. Mereka adalah Jiang Chen, Big Yellow dan Nan Beichao. Chen kecil, orang menyebalkan itu belum pergi. Dia telah mengamati kita. Big Yellow melihat ke arah di mana Nan Beichao berada. Dia menebak bahwa saya di sini untuk mendapatkan keberuntungan, jadi dia belum menyerang saya. Setelah saya mendapatkan semua kekayaan itu, dia akan membunuh saya dan mendapatkan jarahan. Itu pasti akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Sayangnya, dia terlalu bangga. Dia akan selalu berpikir bahwa semuanya ada di bawah kendalinya. Dia akan kehilangan kesempatan emasnya jika dia tidak menyerang saya sekarang. Ini akan terlambat pada saat dia menyerang. Jiang Chen menyeringai. Saya pikir, Anda harus menghabisinya sekarang. Kata Big Yellow. Aku bukan lawannya untuk saat ini. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Apa, Anda cukup kuat untuk langsung membunuh orang suci kecil tingkat ke-9 sekarang tetapi Anda masih bukan lawannya? Apakah kamu bercanda? Apa orang menyebalkan itu sekuat itu? Big Yellow tercengang. Ini bukan pertama kalinya kamu bertemu Nan Beichao. Meskipun dia tidak sama dengan Nan Beichao di Saint Origin World, ada semacam hubungan antara keduanya. Kalau tidak salah, keduanya punya teknik yang sama. Jangan lupa bahwa dia juga memiliki angin abadi-abadi. Itu untuk sementara dapat meningkatkan kultivasinya dengan 2 tingkat. Dia sudah menjadi orang suci kelas kecil ke-7 sekarang, setelah menggunakan angin abadi-abadi, dia akan menjadi orang suci kecil tingkat 9. Jiang Chen menjelaskan, dia tidak pernah meremehkan musuh bebuyutannya. Lagi pula itu hanya Saint kecil kelas 9. Big Yellow tidak setuju. Jangan bandingkan Saint minor kelas 9 biasa dengannya. Dia memiliki fisik jiwa yang tidak berkematian. Dia adalah pria yang luar biasa, dan selain itu, mengapa dia masih menargetkan saya bahkan setelah melihat saya membunuh orang suci kecil kelas 9? Itu hanya menunjukkan betapa yakinnya dia dengan kekuatannya. Jiang Chen berkata, mengetahui kekuatan dan kelemahan seseorang dapat memungkinkan seseorang memenangkan pertempuran. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang niat Nan Beichao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Big Yellow bertanya, apakah kamu masih ingat pecahan pedang suci surgawi yang aku peroleh dari pelelangan? Selama saya mengintegrasikannya dengan pedang saya, kultivasi saya pasti akan maju ke orang suci kelas 6. Saat itu, Nan Beichao bukan lagi lawan saya. Kami sekarang akan pergi dan mengekstrak tambang biji itu. Dalam proses penggalian, saya juga akan mengintegrasikan fragmen. Jiang Chen tersenyum. Semua ini berada di bawah rencana dan kendalinya. Rencananya selalu sempurna. Baik, mari kita lakukan. Big Yellow terkekeh. Kemudian, seorang pria dan seekor guk-guk berubah menjadi 2 sinar cahaya. Di bawah kepemimpinan Big Yellow, mereka terbang ke arah tambang biji. Orang-orang di King City menghela nafas lega ketika mereka melihat bintang yang menghancurkan itu akhirnya meninggalkan kota mereka. Mereka adalah ahli yang roh kegelapannya telah diberikan kepada Jiang Chen. Mereka semua tampak getir. Tapi sekali lagi, ras mereka tetap hidup. Tambang biji di luar King City adalah tambang biji terbesar di seluruh Void Triangular Domain. Tambang biji ini sendiri berisi 1 miliar true meta seton bermutu tinggi. Meskipun King City dalam kekacauan barusan, masih banyak penjaga di tambang biji ini. Namun, ketika para penjaga ini melihat Big Yellow dan Jiang Chen, mereka melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka sudah tahu tentang insiden di King City. Pada saat ini, siapa yang berani menghentikan bintang yang menghancurkan ini? Manusia naga itu seperti dewa kematian bagi orang-orang dari generasi kegelapan. Mereka merasa sangat bersyukur karena mendapat kesempatan melarikan diri untuk hidup mereka. 860. Hong Long. Gemuruh itu mengguncang langit dan juga bumi. Tambang biji besar seperti bukit telah dipindahkan dari tanah oleh Jiang Chen. Tambang biji ini dibentuk oleh true meta seton yang tak terhitung banyaknya yang memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Kecemerlangan bahkan mengisi radius 10 mil dengan ki elemen cahaya. Haha, kita kaya. Big Yellow tertawa terbahak-bahak karena senang. Jiang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda bersalah. Dia dengan cepat menyimpan seluruh biji milikku. Ayo pergi, yang berikutnya. Jiang Chen tidak membuang waktu. Di bawah kepemimpinan Big Yellow, mereka melanjutkan ke tambang biji berikutnya. Dalam perjalanan, dia masih mengintegrasikan fragmen itu ke pedang suci surgawi. Jumlah tanda naga di laut Qi-nya terus meningkat. Saat ini, dia sudah memiliki 69.000 tanda naga.
Dia hanya membutuhkan 1.000 lebih untuk mencapai 70.000, dan menerobos ke orang suci kelas 6. Setelah kepergian Jiang Chen dan Big Yellow, orang-orang dari generasi ke-8 kembali ke tambang biji yang telah menjadi lubang besar. Itu membuat mereka merasa sedih dan marah pada saat bersamaan. Sialan, dia telah menggali tambang biji terbesar kami. Sepertinya dia akan menggali tambang biji lainnya. Ai, dia terlalu kuat. Kami bahkan tidak bisa melawannya. Kami hanya bisa berharap bahwa bintang yang menghancurkan ini akan meninggalkan domain kami secepat mungkin. Selama dia tetap di sini, wilayah kita tidak akan damai. Betul sekali. Sekarang, semua orang suci kelas kecil ke-9 sudah mati. Yang tersisa telah kehilangan roh gelap mereka dan menjadi cacat. Generasi ke-8 kita belum pernah mengalami serangan seperti itu sebelumnya. Ini benar-benar merusak dan merusak. Titik-titik. Rasa suram mengalir di hati mereka. Kebencian mereka terhadap Jiang Chen telah tumbuh jauh di dalam tulang mereka, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengurangi kebencian mereka. Mereka hanya bisa berharap bahwa bintang yang menghancurkan ini akan meninggalkan wilayah mereka secepat mungkin. Kali ini, seorang pemuda pirang berjubah emas muncul di atas langit. Dia melirik mereka dengan dingin dan berkata dengan nada datar, "Aku akan membalas dendam untukmu. Dia akan mati di bawah tanganku dan apapun yang dia dapatkan saat ini akan menjadi milikku." Setelah dia berbicara, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Dia menghilang ke arah Jiang Chen dan Big Yellow sedang menuju. Siapa pria itu? Orang-orang dari generasi ke-8 tercengang. Para pembudidaya dari 3 dunia seharusnya sudah meninggalkan domain. Mengapa pria itu masih di sini? Sepertinya dia sama menakutkannya dengan Jiang Chen. Dilihat dari nadanya, dia pasti akan membunuh Jiang Chen dan merampok harta karunnya. Sekarang, mereka tahu bahwa Jiang Chen bukanlah satu-satunya orang yang menginginkan kekayaan dari generasi ke-8. Bagaimanapun, mereka akan sangat senang jika ada seseorang yang bersedia membunuh Jiang Chen untuk mereka. Lagi pula mereka sudah kehilangan kekayaan mereka. Tidak peduli siapa yang mendapatkannya. Karena Jiang Chen membunuh banyak orang, mereka membutuhkannya untuk disingkirkan. Jika pemuda pirang itu bisa melakukan ini untuk mereka, itu pasti akan membantu generasi ke-8 membalas dendam. Hong Long. Gemuruh lain yang mengguncang dunia terdengar. Tambang biji besar dipindahkan lagi dari tanah. Selanjutnya, Big Yellow membawa Jiang Chen ke tambang biji yang berbeda. Itu membuat marah orang-orang dari generasi ke-8 tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu hanya 1 jam tetapi Jiang Chen telah mengekstraksi 33 tambang biji. Ini akan menjadi sumber daya untuk kultivasi masa depan Jiang Chen. Haha, ini memabukkan. Chen kecil, berapa totalnya? Big Yellow memancarkan matanya saat dia bertanya. Menurut perkiraan kasar saya, seharusnya sekitar 10 miliar true meta seton bermutu tinggi setelah menambahkan semua tambang biji bersama-sama. Jumlah sumber daya ini akan lebih dari cukup untuk alam berikutnya, bahkan untuk alam abadi. Mata Jiang Chen berkilau karena kegembiraan dan antusiasme. Keuntungan dalam perjalanan ini benar-benar bermanfaat. Tidak hanya dia mendapatkan sejumlah besar roh gelap, tetapi juga fragmen pedang suci surgawinya dan memecahkan kekhawatirannya akan sumber daya untuk kemajuan masa depannya. Pecahan pedang adalah barang penting baginya. Jika dia tidak datang ke Void Triangular Domain, dia tidak akan bisa mendapatkan fragmen ini. Sekarang, dia sudah mendapatkan 5 fragmen pedang suci surgawi. Masih ada 2 lagi yang tersisa, tetapi seperti sebelumnya, dia tidak memiliki informasi atau petunjuk tentang keberadaan kedua fragmen itu. Motherfucker, 10 miliar. Ini menantang surga. Saat Big Yellow sedang merayakan peruntungan, dia memikirkan Nan Bei Chao dan bertanya. Apakah kamu sudah maju? Jangan khawatir. Saya telah menyelesaikan integrasi fragmen dan pedang suci surgawi. Kultivasi saya saat ini sudah menjadi orang suci kelas 6 sekarang. Itu akan lebih dari cukup untuk menangani Nan Bei Chao. Jiang Chen sangat percaya diri. Dalam proses penggalian tambang biji, dia telah menyelesaikan integrasi fragmen ke pedang suci surgawi. Ini memungkinkan dia untuk memadatkan 1.000 tanda naga. Sekarang, dia sudah mengumpulkan lebih dari 70.000 tanda naga, yang telah menembus penghalang orang suci kelas 6. Bahkan jika Jiang Chen baru saja maju ke orang suci kelas 6, itu sudah cukup untuk berurusan dengan Nan Bei Chao. Faktanya, kekuatan tempurnya telah mencapai titik di mana tidak ada pembudidaya di bawah alam Great Saint yang bisa melawannya, kecuali para jenius Sky Ranking yang hanya setengah langkah dari alam Great Saint. Nan Bei Chao, kamu telah mengikuti kami begitu lama. Saatnya menunjukkan diri Anda. Jiang Chen melihat ke titik cahaya keemasan dan berkata dengan nada datar. Nan Bei Chao muncul tidak jauh dari posisi Jiang Chen. Tangannya disilangkan di belakang punggung dan rambut pirangnya berkibar saat angin bertiup. Dia memiliki aura makhluk yang perkasa. Aura ini membuatnya terlihat seperti dewa-dewa. Saya harus mengatakan, Anda benar-benar menakjubkan. Anda telah mengacaukan semua rencanaku tetapi itu tidak masalah. Di mataku, membunuhmu jauh lebih berarti daripada membunuh tentara generasi ke-8. Saya, Nan Bei Chao selalu suka membuat ahli yang kuat menyerah pada saya. Anda adalah salah satu dari mereka yang memenuhi syarat untuk melawan saya tetapi saya memberi Anda kesempatan sekarang. Serahkan semua kekayaanmu dan aku akan mempertimbangkan untuk meninggalkan jenazahmu lengkap. Kau harus tahu betapa beruntungnya, bisa mati dengan mayat di depanku. Nan Bei Chao berkata kepada Jiang Chen dengan nada datar. Di matanya, Jiang Chen bisa berubah menjadi mayat kapan saja. Tidak ada yang bisa dinegosiasikan Jiang Chen di depannya. Haha, Anda layak disebut Nan Bei Chao. Keliaran dan kesombongan yang baik itu tidak dapat ditiru dengan mudah oleh orang biasa manapun. Namun, saya khawatir hari ini belum waktunya bagi Anda untuk membunuh saya. Ini akan menjadi sebaliknya. Anda bukan lawan saya. Jadi, Anda tidak memiliki hak untuk menunjukkan kesombongan Anda di depan saya. Jiang Chen tertawa senang. Sikap arogan pria pirang ini sama persis dengan Nan Bei Chao sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Jiang Chen belum pernah bertarung dengan Nan Bei Chao ini sebelumnya, tetapi itu tidak akan menghentikannya untuk membunuh Nan Bei Chao ini. Saat ini, dia sudah bisa menebak asal-usul sebenarnya dari Nan Bei Chao. Entah itu adalah Nan Bei Chao di Saint Origin atau Boundless World, ini bukanlah Nan Bei Chao yang asli. Nan Bei Chao sedang mengembangkan seni surga raja, klon ini akan menjadi cara untuk memperkuat budidayanya. Diri sejatinya harus berada di dunia abadi. Karena mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan, Jiang Chen sama sekali tidak akan melewatkan kesempatan untuk membunuh Nan Bei Chaos di bawah langit.
Dia percaya bahwa membunuh Nan Beichou ini akan berdampak signifikan pada Nan Beichou yang asli. Baik, sepertinya kamu lebih liar dariku. Aku, Nan Beichou suka mengalahkan orang sepertimu. Beberapa saat kemudian, saya akan membuat Anda menggigil di bawah kaki saya. Saya akan memberitahu Anda hukuman karena tidak menghormati saya. Ki Nan Beichou berfluktuasi. Gelombang ki emas yang kuat mulai mengalir keluar darinya. Kekosongan di sekitarnya dilemparkan ke dalam kekacauan di bawah dampak seperti itu. Puncak gunung hitam di bawah mulai runtuh. Nan Beichou menggunakan Eternal Immortal Wind. Tulang di tubuhnya menghasilkan suara retakan sebelum tubuhnya membesar dan kultivasinya meningkat. Dalam beberapa kedipan, dia telah menembus kelas ke-8 dan kemudian, orang suci kecil kelas 9. Benar saja, itu terjadi seperti yang diharapkan Jiang Chen. Nan Beichou ini mirip dengan Nan Beichou dari Saint Origin World, terutama teknik mereka. Ini mendukung teori Jiang Chen tentang identitas asli Nan Beichou. Sialan, pria ini tidak diragukan lagi adalah reinkarnasi dari Nan Beichou itu. Apa-apaan? Oh, namun, pria ini masih akan menghadapi tragedi. Hanya ada satu hasil, dia akan terbunuh jika dia bertemu dengan makhluk abnormal seperti Chen kecil. Big Yellow menyemburkan darah ketika dia melihat Nan Beichou melemparkan angin abadi-abadi. Mereka bukan hanya Nan Beichou dengan banyak kesamaan, mereka adalah Nan Beichou yang sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Jiang Chen, aku tidak akan memberimu banyak kesempatan. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak akan mampu menahan 3 serangan saya. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Serahkan keberuntungan sekarang dan saya akan memastikan bahwa Anda akan memiliki mayat yang lengkap. Jika tidak, aku akan merobek tubuhmu menjadi beberapa bagian dan merebut keberuntunganmu. Suaranya semakin keras saat ki-nya semakin kuat. Tubuhnya sekarang dipenuhi dengan raja ki yang kuat yang memberi orang dorongan untuk beribadah. Apakah begitu? Saya harap Anda masih bisa mengatakannya nanti. Jiang Chen tersenyum dingin. Dia melepaskan ki dari Six Great Minor Saint dan seni transformasi naga. Kemudian, dia berubah menjadi naga merah darah. Aura yang mendominasi keluar dari kepala naganya yang menggetarkan langit di atas. Ekspresi wajah Nan Beichou berubah seketika. Dia yakin bahwa Ki Jiang Chen saat ini jauh lebih kuat ketika dia melawan orang suci kelas kecil ke-9 saat itu. Kekuatan semacam ini memberinya tekanan samar meskipun fakta bahwa dia telah meningkatkan kultivasinya dengan menggunakan angin abadi-abadi. Kamu maju lagi. Nan Beichou terdengar heran. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba hanya bisa dijelaskan oleh fakta bahwa dia telah maju lagi. Itu hanya berarti dia menggunakan waktu saat mengekstraksi tambang biji untuk menjalani kemajuan lain. Itu tidak dapat disangkal kemajuan yang sangat cepat. Bahkan Nan Beichou merasa sangat kagum. Betul sekali. Jika Anda menyerang saya ketika saya masih di King City, saya mungkin tidak akan cocok untuk Anda. Sayang sekali Anda terlalu sombong. Anda telah menunggu sampai sekarang untuk menyerang. Hanya dalam 1 jam, saya dapat mendorong kultivasi saya ke kelas 6. Sekarang, kamu sudah bukan lawanku. Ki Jiang Chen tak tertandingi dan mendominasi. Itu telah melampaui Nan Beichou. Bahkan aku, harus mengakui bahwa kamu adalah seorang jenius yang langka, tapi aku adalah pemilik jiwa abadi. Aku tidak bisa dikalahkan oleh manusia biasa sepertimu. Apa bedanya bahkan jika Anda meningkatkan kultivasi Anda? Aku, Nan Beichou masih akan membunuhmu dan niscaya kamu akan mati. Sikap Nan Beichou sekuat sebelumnya. Kenapa kamu masih banyak bicara? Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Serang sekarang. Jiang Chen tidak ingin membuang waktu lagi untuk berdebat. Karena keduanya adalah musuh bebuyutan, hanya satu dari mereka yang akan hidup jika mereka bertemu satu sama lain. Saat suara Jiang Chen memudar, pedang suci surgawi muncul di tangannya. Kekuatan pedang saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya karena fragmen lain terintegrasi dengan pedang. Ki pedang semakin mendekati bentuk puncak yang dulu dimiliki. Selain itu, ki pedang hanya akan menjadi lebih kuat saat Jiang Chen semakin maju. Swoosh! Pedang suci surgawi diayunkan, cahaya pedang berubah menjadi sungai surgawi yang cemerlang melintasi langit. Itu mencapai Nan Beichou dalam sepersekian detik. Monarch Heaven Art, First Style Ultimate Kill. Nan Beichou tidak berani melonggarkan kewaspadaannya terhadap Jiang Chen. Dia segera melancarkan salah satu serangan terkuatnya. Seorang Raja Naga yang mempesona meraung dan menyerang serangan pedang suci surgawi. Itu seperti naga yang hidup kembali, naga ilahi dengan ki yang perkasa. Teknik ini lagi, sayangnya itu tidak berguna untukku. Jiang Chen mengungkapkan seringai. Dia menjadi sangat akrab dengan teknik Nan Beichou. First Style Ultimate Kill adalah salah satu serangan terkuat di Monarch Heaven Art miliknya. Namun, kekuatan teknik ini masih berkali-kali lebih kuat dari serangan Nan Beichou dari Saint Origin World. Memang benar bahwa pembunuhan utama gaya pertama Nan Beichou telah ditingkatkan secara luar biasa, namun, Jiang Chen bukan lagi Jiang Chen di domain misterius. Cila, pedang suci surgawi terlalu tajam. Tubuhnya seperti naga. Suara, cila, terdengar saat pedang bertabrakan dengan Raja Naga. Kemudian, Raja Naga terbelah menjadi 2. Raja Naga benar-benar tidak berdaya. Nan Beichou, aku sudah memahami semua teknikmu. Gunakan angin abadi-abadi dan armor abadi yang kuat. Tidak perlu menyembunyikannya lagi. Rambut hitam Jiang Chen berkibar. Tubuhnya diterangi dengan cahaya kemasan, membuatnya seperti dewa perang yang tiada taraf. Apa? Nan Beichou berseru. Itu adalah kejutan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia belum pernah melihat pria seperti Jiang Chen sebelumnya. Memang benar bahwa dia bisa merasakan keakraban dari Jiang Chen tetapi pemahamannya tidak sedalam Jiang Chen. Haha, bocah ini pasti akan menghadapi akhir yang tragis. Big Yellow tertawa bahagia dari jauh. Jalannya pertempuran itu jelas. Meskipun Nan Beichou kuat, Jiang Chen lebih kuat setelah maju ke orang suci kelas 6. Nan Beichou bukanlah tandingannya. Angin abadi-abadi, armor abadi. Nan Beichou dengan cepat melakukan serangan lain dan membuat pertahanan. Faktanya, dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Seperti apa yang dikatakan Jiang Chen, dia seharusnya menyerang ketika Jiang Chen masih di King City atau kembali ketika mereka pertama kali bertemu di Dark Surge City. Saat itu, Jiang Chen hanyalah seorang Saint kecil kelas 3. Dia bisa dengan mudah menghancurkan Jiang Chen dengan tangannya. Sekarang, sepertinya dia telah membiarkan musuhnya tumbuh melampaui kekuatannya. Hong Long, angin abadi yang kuat berubah menjadi badai seperti neraka. Getaran dari raungan yang kuat mengguncang langit di atas.
Setiap hembusan angin abadi seperti senjata tajam, memotong kekosongan menjadi beberapa bagian. Tingkat kehancurannya tak terlukiskan. Segel naga tempur 5 elemen. Jiang Chen menjadi liar juga. Bertarung dengan Nan Beichao akan selalu mendidihkan darahnya. Sejak penyelesaian 5 elemen, segel naga tempur 5 elemen telah menjadi teknik terhebat Jiang Chen. 15 naga dengan warna berbeda bergegas keluar dengan raungan dan ki yang bisa mendatangkan malapetaka. Itu benar-benar menghancurkan angin abadi-abadi Nan Beichao. Bang! Akhirnya, Nan Beichao masih kalah dari Jiang Chen. Dampak dari 5 elemen segel naga tempur membuatnya terbang jauh, dia menyemburkan darah di udara. Ini adalah Nan Beichao. Jika itu adalah orang suci kecil kelas 9 biasa, dia akan langsung dihancurkan oleh kekuatan segel naga tempur 5 elemen. Pembatas angin abadi. Rambut pirang Nan Beichao berkibar saat dia melemparkan angin abadi-abadi lagi untuk membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Itu juga merupakan penghalang dengan kekuatan serangan yang kuat dan energi tak terbatas, mirip dengan tsunami. Ini kemudian menuduh Jiang Chen. Tidak ada gunanya, kamu bukan tandinganku. Ki Jiang Chen berfluktuasi. Dia mengayunkan pedang suci surgawi ke penghalang angin abadi-abadi. Hancurkan! Jiang Chen berteriak. Kekuatan destruktif yang tak tertandingi dikirim dari ujung pedang. Penghalang pertahanan tidak bisa menahan serangan dan hancur berkeping-keping di tempat. Bang! Itu menciptakan reaksi yang merugikan untuk Nan Beichao dan dia dikirim terbang lagi. Saat ini, dia terlihat sangat tertekan. Dia menyemburkan beberapa suap darah. Wajahnya menjadi pucat pasi. Jika bukan karena armor abadi yang telah menyerap sebagian dari kerusakan, dia akan mati di bawah serangan ini. Mustahil. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana saya bisa lebih lemah dari Anda? Nan Beichao bergumam. Dia tidak akan berani percaya bahwa ini benar. Mengingat teknik dan kekuatannya, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh orang suci kelas 6? Ini akan menjadi lelucon terbesar di bawah langit. Dia adalah pemilik jiwa abadi, makhluk tinggi dan perkasa yang bisa mengalahkan siapapun dengan tingkat yang sama. Hal yang paling membuat Nan Beichao kesal adalah Jiang Chen tahu semua teknik dan keterampilannya. Lawannya dapat menemukan titik lemah dan mematahkan keterampilan apapun yang dia gunakan terlepas dari seberapa kuat keterampilan itu, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang lawannya. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang sangat menakutkan. Jiang Chen, saya tidak akan pernah melupakan kejadian hari ini. Saya berharap bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di lain waktu. Nan Beichao menyelesaikan kalimatnya dan akan pergi dengan goyah. Dia sudah menggunakan serangan terkuatnya tetapi itu tidak bisa membahayakan Jiang Chen. Hal paling cerdas untuk dilakukan dalam skenario seperti itu adalah melarikan diri, terus bertarung hanya akan sia-sia. Semua rencananya di Void Triangular Domain sia-sia. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mendapatkan semua kekayaan di sini, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Huala, 5 elemen bola langsung meliputi Nan Beichao. Ini akan menjadi lelucon yang serius jika Jiang Chen membiarkan Nan Beichao melarikan diri. Meskipun dia tidak yakin berapa banyak Nan Beichao yang ada di sana, dia harus membunuh satu orang saat bertemu dengannya. Mencoba pergi sekarang. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Jiang Chen menerjang dan mengayunkan pedang suci langitnya. Itu mencapai Nan Beichao dalam beberapa kedipan. Serangannya pada kecepatan maksimum. Percikan api besar tercipta di Immortal Armor. Kamu tidak bisa menghancurkan armor abadiku. Nan Beichao berteriak, tapi saat suaranya memudar, dia melihat tebasan di Immortal Armornya. Luka panjang yang cukup dalam untuk melihat tulangnya tertinggal di dadanya. Darah mengalir keluar seperti air mancur. Ark. Nan Beichao meratap. Dia pasti tidak percaya bahwa ini nyata. Dia tahu betul betapa ilahi armor abadinya, tetapi lawannya masih bisa memotongnya. Seperti yang kubilang, kamu pasti akan mati. Jiang Chen bergerak seperti bayangan. Dia kemudian muncul di depan Nan Beichao lagi. Dengan tebasan pedang suci surgawi, itu menciptakan ribuan cahaya pedang dan membentuk jaring pedang besar yang melingkupi Nan Beichao. Ketika jaring pedang tajam menebas, itu memotong Nan Beichao menjadi 2. Selanjutnya, Jiang Chen dengan cepat memukul segel tangan naga sejati, mengetahui bahwa Nan Beichao masih bisa melarikan diri dan bertahan hidup meskipun tercabik-cabik. Cakar naga merah darahnya yang besar membentuk sangkar yang kokoh, berisi bagian tubuh Nan Beichao yang terputus. Kemudian, dia membakar Nan Beichao dengan True Dragon Fire dan True Thunder Fire miliknya. Huala, ketika Jiang Chen menyimpan 5 elemen bola dan nyala api, kekosongan kembali ke kedamaian biasanya. Tidak ada jejak tersisa di tempat pembakaran Nan Beichao. Dia seperti Nan Beichao di Saint Origin World, mati tanpa meninggalkan satu partikel pun. 2 Nan Beichao telah mati di bawah tanganmu, aku tidak yakin berapa banyak lagi Nan Beichao yang tersisa di bawah langit. Big Yellow datang ke sisi Jiang Chen dan berkata, menurutku kita tidak akan bisa bertemu dengan Nan Beichao yang lain bahkan jika ada lebih banyak di dunia lain. Ketika saya naik ke dunia abadi, saya akan dapat bertemu dengan Nan Beichao yang sebenarnya. Baik, masalah dalam domain ini telah selesai dan diselesaikan. Kita bisa pergi sekarang. Dengan goyangan, Jiang Chen kembali ke bentuk aslinya. Kemudian, keduanya menghilang setelah sekejap. Perang ini telah mengguncang orang-orang dari generasi ke-8. Awalnya, mereka menaruh harapan pada pria pirang itu. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa mereka hanya akan menghadapi kekecewaan pada akhirnya. Jiang Chen terlalu kuat. Dia adalah wabah bintang yang menghancurkan dan Raja Iblis. Mereka tidak bisa berharap untuk membalas dendam padanya, tetapi berharap dia meninggalkan wilayah mereka secepat mungkin. Tidak akan ada kedamaian jika dia terus tinggal di sini. Big Yellow, mari kita temukan portal dari Boundless dan Black Yellow dan hancurkan. Kemudian, kami akan menghancurkan titik penghubung dari Saint Origin World. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi acara perdagangan besar di Void Triangular Domain. Jiang Chen berkata, mengingat kemampuannya, akan sangat mudah untuk menemukan titik penghubung dari 3 dunia dan menghancurkannya. Peristiwa perdagangan besar kali ini menyebabkan kehancuran domain segitiga Void dan kerugian tak terbayangkan bagi generasi ke-8 karena kedatangan Jiang Chen. Jiang Chen akan menghancurkan semua portal ke dunia lain, meninggalkan generasi ke-8 di sini untuk hidup sendiri. Dekat simpul spasial dunia tanpa batas, Jiang Chen dan Big Yellow melayang di udara. Pedang suci surgawi bersinar dengan cemerlang. Simpul spasial di depan seperti tanah kekacauan. Mereka bisa melihat dan merasakan pusaran energi yang keluar dari simpul spasial.
Ini adalah simpul spasial yang menghubungkan ke dunia tanpa batas. Kata Big Yellow. Mundur sedikit. Jiang Chen memerintahkan Big Yellow untuk mundur. Dia kemudian mengangkat pedang suci surgawi dan menebas simpul spasial dan pusaran energi. Hong Long. Kekosongan itu rusak. Angin puyuh dihancurkan oleh pedang dan simpul spasial dihancurkan. Lorong yang terhubung ke simpul spasial ini hancur. Mulai saat ini, para ahli dari Boundless World tidak dapat lagi menemukan koordinat dari Void Triangular Domain. Perlu diketahui bahwa simpul spasial dibentuk oleh alam. Para ahli dari kekuatan utama yang berbeda hanya dapat membuka lorong yang terhubung ke simpul spasial tertentu. Ketika simpul spasial dihancurkan, lorong yang dibuat akan dihancurkan juga. Pada dasarnya, tidak mungkin menghubungkan kedua dunia ini. Setelah menghancurkan simpul spasial dunia tanpa batas, mereka melanjutkan ke simpul spasial dunia kuning hitam. Demikian pula, Jiang Chen telah menyingkirkan simpul spasial. Untuk selanjutnya, para ahli dari Boundless dan Black Yellow World tidak bisa lagi pergi ke Void Triangular Domain. Kemudian, seorang pria dan seekor guk-guk datang ke simpul spasial Saint Origin World. Big Yellow, temukan jalan menuju Demon Rache dan gunakan formasi untuk melindunginya. Semua lorong akan dihancurkan setelah saya menghancurkan simpul spasial. Jika jalur Demon Rache juga dihancurkan, kami tidak akan bisa kembali. Jiang Chen berkata pada Big Yellow. Bahkan jika aku bisa membuat jalan lain untuk kembali ke Demon Rache, penghancuran simpul spasial akan sangat mempengaruhi stabilitas jalan tersebut. Saya khawatir itu tidak akan bertahan sampai kita kembali ke Saint Origin World. Big Yellow terdengar khawatir. Tidak masalah. Ras iblis akan bisa merasakannya saat lorong rusak. Raja Singa Bulu Emas seharusnya kembali ke ras iblis dan memberitahu Raja Merak tentang insiden di sini. Peacock King pasti akan membantu kami menstabilkan lorong. Jiang Chen berkata, baiklah, ayo lakukan ini. Big Yellow menjilat mulutnya. Menyelesaikan tugas besar dengan Jiang Chen selalu merupakan hal yang merangsang. Saat ini, di Saint Origin World, Pure Land, Spiritual Space Mountain, Demon Rache. Ini adalah tanah suci ras iblis. Area gunung luar angkasa spiritual luasnya ribuan mil. Bagi semua orang di tanah suci, tempat ini mewakili satu hal hebat. Ras iblis adalah salah satu dari 8 keluarga. Itu adalah keluarga yang sangat tangguh. Ada kabut yang tertinggal di atas gunung, membuatnya terlihat seperti negeri dongeng. Banyak bangunan dibangun di udara. Ada istana kuno dan menara kuno tertinggi yang mengapung di atas puncak emas. 7 warna berbeda dari cahaya yang diterangi dari bangunan lain, menunjukkan ki dari ras iblis dengan sempurna. Di aula utama ruang spiritual, ada 5 hingga 6 ahli yang kuat. Ki yang menakutkan keluar dari tubuh mereka. Mereka adalah orang suci besar dari ras iblis, ahli dengan status tertinggi. Raja Merak sedang duduk di antara mereka. Di kursi tertinggi adalah seorang pria parubaya dengan fisik yang kokoh. Tubuhnya dipenuhi dengan ki yang tajam, terutama matanya yang berkilauan yang tampak seperti serigala liar dan keras kepala. Namanya adalah Lang Xingtian, patriark dari ras iblis, master sejati dari Spiritual Space Mountain. Dia juga pemimpin ras serigala surgawi. Ras serigala surgawi adalah penguasa serigala, mereka memiliki garis keturunan yang tidak biasa dan antusiasme untuk bertarung. Itu adalah ras terkenal di ras iblis. Beberapa lainnya adalah yang terkuat dalam balapan mereka. Semuanya sangat mendukung sang patriark. Pada saat ini, di tengah aula utama, Raja Singa Bulu Emas berdiri dengan hormat. Aula utama ruang spiritual adalah tempat diskusi bagi para ahli Great Saint yang perkasa. Ini adalah pertama kalinya Golden Fur Lion King memasuki aula. Jadi, mustahil baginya untuk tidak merasa gugup saat masuk. Lang Xingtian adalah seorang guru yang terhormat. Dia jarang bertanya tentang masalah ras iblis. Juga, kehadirannya di aula ini sangat sedikit. Raja Merak akan menyelesaikan sebagian besar masalah atas namanya. Namun, ketika dia mendengar Golden Fur Lion King berbicara tentang insiden di Void Triangular Domain, dia segera terguncang. Golden Fur Lion King, apa kau mengatakan yang sebenarnya? Raja Merak memandang Golden Fur Lion King. Patriark, Raja Merak, singa emas tidak akan berani berbaring di depan kalian berdua. Jiang Chen itu pasti telah memusnahkan semua orang suci kelas ke-9 di domain segitiga kosong. Dia berjanji bahwa dia akan memberikan 500 juta true metastone bermutu tinggi kepada Demon Rache kami. Golden Fur Lion King memberitahu mereka semua insiden yang terkait dengan Jiang Chen dan Big Yellow di Void Triangular Domain. Haha, dia benar-benar jenius yang langka. Kembali ke domain barat, bocah ini telah membasmi sekte surgawi bahkan ketika dia hanya seorang Saint kecil kelas 3. Dia bisa membunuh tetua orang suci kelas ke-7 dengan mudah. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan membuat insiden yang mengguncang dunia di Void Triangular Domain. Saya suka cara dia melakukan sesuatu. Raja Merak tertawa bahagia. Kembali ketika dia pertama kali melihat Jiang Chen, dia tahu bahwa Jiang Chen bukanlah orang biasa. Dia tidak tahu bahwa dia bahkan meremehkan Jiang Chen. Tapi pria ini benar-benar telah menyinggung keluarga Desolate. Aku takut mereka tidak akan membiarkan masalah ini lolos dengan mudah bahkan jika kita melindunginya. Kata Agrit Sein, apa yang Anda takutkan? Ras kami tidak pernah takut pada apapun. Selain itu, bocah ini memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Gu. Anda semua harus tahu betul tentang keadaan di Tanah Suci. Meskipun tidak ada perbedaan besar dalam kekuatan keseluruhan di antara 8 keluarga, perbedaan otoritas terlihat jelas di Saint Origin Hall. Saat ini, keluarga Desolate telah mengendalikan sebagian besar sumber daya di Saint Origin Hall. Jika perkembangan ini dibiarkan berlanjut, itu hanya masalah waktu sebelum keluarga dimangsa oleh keluarga Desolate satu persatu. Jika ada seseorang yang seperti orang suci terbesar 100 tahun yang lalu yang dapat mengubah keadaan ini, hasilnya akan sangat menyenangkan. Jadi, melindungi Jiang Chen tidak akan merugikan kami. Pria ini masih bisa tumbuh secara eksponensial. Tidak ada yang bisa menentukan masa depannya. Saya percaya bahwa keluarga Gu juga telah mengetahui hal ini. Kata Raja Merak, Peacock King benar. Jika Golden Lion mengatakan yang sebenarnya, pria itu benar-benar jenius yang langka. Dia cukup kuat untuk bersaing dengan para jenius Sky Ranking dengan kekuatannya saat ini. Kita pasti bisa bersekutu dengan orang seperti dia. Plus, kami juga membina Big Yellow untuk menjadi patriark di masa depan. Menurut Golden Lion, Big Yellow dan Jiang Chen adalah saudara sumpah. Jadi, jika kami tidak memberikan bantuan kepada Jiang Chen, saya khawatir Big Yellow akan meninggalkan ras kami karena marah.
Seorang pria parubaya dengan jubah kaisar berkata. Dia adalah patriark dari ras singa. Dia memiliki kultivasi yang sama dengan Raja Merak, orang suci kelas 4. Patriark, bagaimana menurutmu? Peacock King memandang Lang Xingtian. Mengesampingkan Jiang Chen, Big Yellow adalah hadiah yang diberkahi dengan keturunan binatang ilahi. Hanya dia yang bisa memimpin masa depan ras iblis. Apakah itu keluarga Desolate, keluarga lain atau Saint Origin Hall, tanah suci telah begitu lama tenang. Ini adalah waktu untuk menghidupkannya kembali. Kata Lang Xingtian sambil tersenyum. Dia sangat jelas tentang keadaan di antara 8 keluarga. Keluarga Desolate telah tumbuh lebih kuat dan tanah suci telah terdiam untuk waktu yang sangat lama. Hari ini, tindakan Jiang Chen di Void Triangular Domain telah mengganggu keheningan yang biasa. Inilah yang ingin dilihat oleh Demon Rache selama ini. Meskipun Lang Xingtian tidak mengungkapkan persetujuan langsungnya dalam membantu Jiang Chen, kata-katanya, saatnya untuk hidup kembali, tidak diragukan lagi telah menunjukkan persetujuannya. Sebagai Raja Serigala Surgawi, dia dilahirkan dengan sifat bertarung. Karena itu, sifat agresif dari ras iblis tidak akan pernah bisa dilupakan. Sementara itu di keluarga Desolate. Demikian pula, diskusi terjadi di aula utama mereka. Suasana di keluarga Desolate berbeda dari ras iblis. Para tetua dan murid yang kembali dari Void Triangular Domain berdiri di tengah aula utama. Jiwa mereka menggigil karena tekanan kuat di sekitar mereka. Mereka membungkuk seperti anak-anak yang melakukan kesalahan. Mereka seperti Golden Fur Lion King, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke tempat ini. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula ini pada hari-hari biasa. Akan menjadi kehormatan besar bagi mereka yang berada di bawah alam Saint Agung untuk memasuki aula utama, tetapi saat ini, mereka tidak merasakan semua itu. Mereka tidak akan bermimpi bahwa mereka akan berdiri di aula utama dengan cara yang canggung dan khawatir. Insiden yang terjadi di Void Triangular Domain telah mengguncang semua orang di keluarga Desolate. Tidak hanya para tetua Great Saint, bahkan sang patriark, Desolate Yuntian juga terkejut mendengar berita itu. Dia adalah seorang pria parubaya dengan pakaian ungu, berdiri di posisi tertinggi. Dia mengenakan jubah di pundaknya. Matanya memancarkan aura yang mengintimidasi. Ki yang memancar darinya tidak lebih lemah dari Raja Serigala Surgawi, Lang Xingtian. Saat ini, wajahnya dipenuhi amarah. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa marah. Keluarga Desolate adalah salah satu penguasa Saint Origin World selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah menderita kerugian apapun sejak jatuhnya orang suci terbesar 100 tahun yang lalu. Tidak ada yang pernah mempertanyakan martabat mereka di depan umum. Orang harus tahu bahwa Desolate Nanyang mewakili seluruh keluarga Desolate. Sekarang, Desolate Nanyang, si Genius, Desolate Ning dan semua Saint Minor kelas 9 terbunuh. Ini semua disebabkan oleh seorang pria lajang. Mereka tidak akan mengira bahwa akan ada pria yang begitu berani di bawah langit. Dari mana orang liar ini berasal? Dia berani membunuh rakyat kita. Ini gila. Kita harus membalas dendam, atau, kita akan kehilangan semua reputasi kita. Jiang Chen. Pria itu saat itu juga disebut Jiang Chen. Apakah semua Jiang Chen memiliki pikiran yang gila? Aku tidak peduli siapa namanya, dia pasti akan mati. Titik. Lingkaran dalam keluarga Desolate diaduk oleh berita, termasuk orang suci agung. Selama lebih dari 100 tahun mendominasi dunia, tidak ada hal seperti ini yang pernah terjadi. Tidak ada cara bagi mereka untuk menenangkan amarah mereka. Hal-hal yang dilakukan Jiang Chen telah melewati batas mereka. Kehilangan banyak orang suci kelas kecil ke-9 dan Desolate Nanyang tidak dianggap sebagai kehilangan yang sebenarnya karena itu hanya akan sedikit mempengaruhi reputasi keluarga Desolate. Kerugian sebenarnya yang mereka derita adalah kehilangan Desolate Ning. Dia adalah seorang jenius muda dengan potensi besar yang diharapkan keluarga Desolate untuk dibuka di masa depan. Jika tidak, mereka tidak akan mau memberikan Saint Bond kepadanya. Patriark, bagaimana menurutmu? Seseorang bertanya. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Desolate Yuntian. Sebagai kepala keluarga, dia adalah makhluk dengan status bergengsi. Dia tidak akan mengambil bagian dalam sebagian besar masalah secara normal, tetapi insiden hari ini mengkhawatirkan dan membuat marah. Jiang Chen itu belum kembali ketika kalian semua kembali. Sekarang, perhatikan setiap getaran spasial di seluruh benua ilahi. Saat Anda merasakan dia kembali melalui lorong manapun, segera kejar dia dan bunuh dia. Desolate Yuntian berkata dengan nada polos, dia sedikit marah tapi dingin di matanya bisa membekukan gajah biadab kuno sampai mati. Hong Long. Begitu kata-kata Desolate Yuntian dijatuhkan, gemuruh keras terdengar dari langit. Gemuruh itu mengguncang seluruh kekosongan di atas keluarga Desolate. Mereka bisa merasakan gerakan besar, gelombang energi spasial yang intens berdesir di kehampaan. Apa yang terjadi? Desolate Yuntian berteriak. Patriark, jalan menuju Void Triangular Domain telah dihancurkan. Dan, koordinat Void Triangular Domain hilang. Seorang orang suci agung pergi ke aula utama dengan tergesa-gesa dan memberitahu Desolate Yuntian. Apa? Banyak orang berseru. Seharusnya bukan anggota keluarga mereka yang melakukan ini. Juga tidak mungkin bagi seseorang untuk mengganggu keluarga mereka dan menghancurkan jalan masuk. Jadi, satu-satunya penjelasan adalah bahwa sesuatu telah terjadi di Void Triangular Domain. Bahkan portal ke Void Triangular Domain telah dihancurkan. Sepertinya sumber masalahnya ada di Void Triangular Domain. Itu pasti perbuatan Jiang Chen. Dia sudah mendapatkan banyak kekayaan di domain itu jadi dia ingin menghancurkan portal Saint Origin World. Aku takut lorong keluarga lain akan dihancurkan juga. Seorang tetua yang pergi ke Void Triangular Domain berkata. Dia benar tentang itu. Lorong spasial keluarga Huo, dan, Narang, Si, Bin dan Gu semuanya telah dihancurkan. Saat ini, keluarga Huo juga melakukan hal yang sama dengan keluarga Desolate. Mereka mengadakan pertemuan tentang Jiang Chen ketika jalan mereka ke Void Triangular Domain hancur. Di Void Triangular Domain, dekat portal Saint Origin World. Setelah menghancurkan portal, 7 jalan menuju tanah suci runtuh secara bersamaan, kecuali lorong ras iblis yang tetap utuh karena segel Big Yellow. Namun, itu masih bergetar hebat dan bisa hancur kapan saja. Chen kecil, cepat! Big Yellow berteriak pada Jiang Chen sambil mendukung pintu masuk lorong. Kedatangan. Jiang Chen menyimpan pedang suci surgawi dan melompat ke lorong. Keduanya lenyap dalam sekejap. Beberapa detik kemudian, lorong spasial runtuh dan berubah menjadi tanah reruntuhan. Sementara itu, Demon Rache juga merasakan getaran yang kuat dari lorong spasial. Langit di atas gunung luar angkasa spiritual bergetar.
Meskipun lorong belum runtuh karena hancurnya portal, lorong tersebut masih terlihat goyah dan akan runtuh dalam waktu dekat. Apa yang telah terjadi? Peacock King berdiri dari kursinya. Itu adalah jalan menuju Void Triangular Domain. Sepertinya lorong menjadi tidak stabil dan akan runtuh kapan saja. Saya sudah merasakan runtuhnya serentak lorong-lorong dari 7 keluarga lainnya. Hanya jalur perlombaan kita yang masih utuh. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi di Void Triangular Domain. Wajah Lang Xingtian berubah. Tidak baik. Itu pasti karena Jiang Chen dan Big Yellow. Mereka pasti telah menghancurkan portal Saint Origin World yang menyebabkan lorong runtuh, kecuali lorong kembali keras kita. Kita harus membantu menstabilkan lorong sekarang atau yang lain, mereka akan jatuh ke dalam dimensi ruang yang bergejolak begitu lorong tersebut runtuh. Ekspresi Golden Fur Lion King berubah drastis. Dia telah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang Jiang Chen dan Big Yellow. Mereka benar-benar melanggar hukum dan berani. Hampir tidak ada yang tidak berani dilakukan Jiang Chen. Dia hampir memusnahkan semua ahli generasi kegelapan dan memperoleh kekayaan besar. Dia pasti telah menghancurkan simpul spasial Saint Origin World di Void Triangular Domain untuk menyebabkan kehancuran seperti itu. Swoosh! Begitu kata-kata Golden Fur Lion King memudar, Peacock King menghilang dan muncul di atas Spiritual Space Mountain. Gelombang iblis ki yang kuat melonjak ke langit, aura ilahi dari orang suci kelas 4 dilepaskan. Dia menggunakan kekuatan spere dan energi spasial yang kuat untuk menstabilkan lorong dengan semua kekuatannya. Namun, lorong itu masih runtuh dan cepat atau lambat akan hancur. Peacock King tidak bisa menahannya terlalu lama meskipun dia memiliki kekuatan, tapi itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk menahannya sampai Jiang Chen dan Big Yellow kembali. Benar-benar anak nakal yang luar biasa. Dia memiliki watak dan ketegasan dalam mencapai hal-hal besar. Saya mulai menyukainya. Haha. Sementara Peacock King sedang menstabilkan lorong, dia juga tertawa senang. Meskipun dia tidak pergi ke Void Triangular Domain, dia masih bisa membayangkan apa yang terjadi di sana. Runtuhnya lorong dari 7 keluarga menunjukkan bahwa Jiang Chen telah menghancurkan simpul spasial Saint Origin World. Sejak kemunculan orang suci terbesar kira-kira 100 tahun yang lalu, tidak ada orang yang tak tertandingi dan liar seperti dia yang pernah muncul. Ketika Peacock King pertama kali bertemu Jiang Chen, dia sudah bisa merasakan sikap orang suci terbesar di masa depan darinya. Bagian dalam gang yang bergetar dipenuhi angin topan. Tiba-tiba, lorong menjadi stabil dan angin topan berkurang. Ini memberi Jiang Chen dan Big Yellow perasaan lega. Sepertinya Peacock King membantu mereka dengan mencegah lorong runtuh. Jiang Chen sudah mengharapkan ini. Selama jalur spasial ini tidak runtuh, dia dan Big Yellow akan dapat kembali ke ras iblis. Ini pasti perbuatan merak tua itu. Saya harus mengatakan, kerja bagus. Big Yellow tertawa bahagia. Ketika dia memikirkan tentang insiden di Void Triangular Domain, itu mendidih darahnya. Kami harus mempercepat. Lorong ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jiang Chen berkata. Keduanya meningkatkan kecepatan dan bergerak dalam kecepatan cahaya. Di dalam lorong tersebut terdiri dari energi bergulir, terutama di lorong besar seperti ini. Kecepatan biasa bagi mereka untuk mencapai Saint Origin World adalah 1 jam. Setelah menambahkan energi di dalam lorong dan percepatannya, waktu yang dibutuhkan telah sangat berkurang. Namun, itu bukanlah tugas yang mudah bagi mereka berdua untuk kembali dengan selamat. Ada beberapa orang yang ingin mereka membayar untuk apa yang mereka lakukan. Ketika patriark keluarga Desolate Yuntian, melihat runtuhnya lorong, dia mengintegrasikan akal ilahi ke dalam kehampaan. Semua jalan menuju tanah suci dihancurkan kecuali lorong ras iblis. Desolate Yuntian berkata, saya tahu sekarang. Jiang Chen itu pasti menggunakan lorong ini untuk kembali ke Demon Rache. Kembali ke domain segitiga Void, ras iblis dan keluargaku melindungi Jiang Chen itu. Jika bukan karena campur tangan mereka, Jiang Chen sudah mati saat itu dan semua ini tidak akan terjadi. Seseorang di keluarga Desolate berkata, dia ingin kembali menggunakan jalan dari Demon Rache. Itu benar-benar sombong. Aku akan melenyapkannya di sepanjang jalan. Desolate Yuntian membuat dingin. Kemudian, dia menghilang di langit dan muncul di dekat gunung luar angkasa spiritual. Peacock King masih mencoba yang terbaik untuk menstabilkan lorong, ketika tangan raksasa surgawi tiba-tiba muncul di atas gunung dan meraih ke arah lorong tersebut. Tidak baik, seseorang menyerang lorong. Ini Desolate Yuntian. Wajah Peacock King berubah drastis. Meskipun ia memiliki kultivasi yang kuat dan dapat mendominasi dunia, masih ada perbedaan besar antara dirinya dan Desolate Yuntian. Dia tidak akan menjadi tandingannya jika mereka terlibat dalam pertempuran. Desolate Yuntian, kamu memiliki keberanian untuk datang ke Spiritual Space Mountain-ku dan meluncurkan serangan. Sepertinya Anda tidak menempatkan saya, Lang Xingtian, ke mata Anda. Pada saat ini, teriakan terdengar dari daerah pegunungan yang lebih dalam. Sesaat kemudian, telapak tangan raksasa muncul dan berubah menjadi cakar emas yang mempesona. Itu adalah cakar serigala yang menakutkan. Itu membawa iblis ki yang tak terbatas sebelum bertabrakan dengan tangan raksasa Desolate Yuntian. Hong Long, bentrokan orang suci kelas 6 sangat mengerikan. Itu mengguncang tanah dan surga. Meskipun itu hanya bentrokan biasa, kekuatan dampaknya masih bisa menghancurkan sebagian dari tanah atau surga. Dengan kata lain, jika pertempuran antara para supremasi Desolate Yuntian dan Lang Xingtian terjadi, dampak apapun bisa menghancurkan setengah dari Spiritual Space Mountain. Bagaimanapun, gunung ruang spiritual adalah tanah suci ras iblis. Kekosongan di area itu sangat dilindungi oleh penghalang. Selain itu, gelombang pertempuran yang berlebihan sengaja dikirim oleh Lang Xingtian ke dimensi yang bergolak, tidak ada yang rusak di gunung atau di darat. Medan perang dibuat setelah tabrakan. Setiap orang suci agung telah menguasai energi spasial dan bidang kekuatan, membuatnya tak tertandingi oleh orang suci kecil. Jadi, itu akan menjadi tugas yang sangat sederhana bagi mereka untuk membuka medan perang. Peacock King menghela nafas lega ketika dia melihat Lang Xingtian menangkis serangan Desolate Yuntian, dan terus fokus menstabilkan lorong. Dia tahu kemampuan dan perilaku Lang Xingtian dengan sangat baik. Meskipun Desolate Yuntian adalah patriark keluarga Desolate, itu tidak akan membuat Lang Xingtian takut padanya. Jika mereka terlibat dalam pertempuran, hasilnya kemungkinan besar akan seri. Desolate Yuntian, kamu berani menyusup ke wilayahku dan melancarkan serangan ke lorong spasialku. Apakah Anda menyatakan perang terhadap ras saya? Lang Xingtian tidak tertandingi. Dia berdiri di kehampaan di atas Spiritual Space Mountain dan jubahnya berkibar karena angin.
Tubuhnya dipenuhi dengan aura mendominasi yang berasal dari inti tulangnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Saat suara Lang Xingtian memudar, dimensi di kekosongan di atas gunung luar angkasa spiritual membungkuk dan siluet kokoh berjalan keluar dari kekosongan. Faktanya, dia berdiri di sana selama ini, tetapi jika seseorang tidak memiliki indera yang tajam, dia tidak akan melihat siapapun di sana. Sepertinya tubuhnya telah terintegrasi sepenuhnya dengan kehampaan. Ini bukan orang lain, dia adalah patriark keluarga Desolate, Desolate Yuntian. Jarak antara keluarga Desolate dan Spiritual Space Mountain adalah ribuan mil, tetapi Desolate Yuntian dapat mencapai sini hanya dalam beberapa kedipan. Itu hanya menunjukkan betapa menakutkannya orang suci kelas 6. Kecepatan bukan lagi batasannya. Dia bergerak dalam mil per napas. Seorang ahli yang kuat seperti dia bisa pergi kemana saja melintasi tanah suci di benua ilahi sesuai keinginannya. Lang Xingtian, semua jalan menuju Void Triangular Domain telah dihancurkan, mengapa punyamu belum dihancurkan? Desolate Yuntian berkata, ini adalah masalah ras iblis. Anda tidak berhak ikut campur. Mungkin Anda terlalu khawatir tentang barang orang lain. Lang Xingtian tidak menunjukkan kesopanan apapun. Kurangi omong kosongmu. Anda seharusnya sudah mengetahui tentang insiden di Void Triangular Domain. Monster kecil bernama Jiang Chen itu ada di lorong ini sekarang. Dia menggunakan lorong Anda untuk kembali ke Saint Origin World, kembali ke Demon Rache Anda. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan tangan Anda dari ini. Aku akan pergi selama lorong ini dihancurkan. Desolate Yuntian berteriak. Hanya ada beberapa dari mereka di seluruh tanah suci yang berani mengganggu ras iblis dan berbicara kepada Raja Serigala Surgawi dengan cara seperti itu. Desolate Yuntian, meskipun kamu adalah patriark dari Desolate Family, ini adalah Demon Rache. Jangan pernah berpikir bahwa Anda memiliki otoritas apapun di sini. Hal-hal yang dilakukan Demon Rache tidak tergantung pada siapapun untuk mengkritik atau mengganggu. Lang Xingtian tidak berbicara tetapi Peacock King yang menstabilkan lorong, dia telah kehilangan kesabaran. Peacock King, Anda tidak memiliki hak untuk berbicara dengan saya. Desolate Yuntian melesat sekilas ke Peacock King. Persetan dengan hak. Ayo bertarung saja, karena kamu menolak untuk mendengarkan. Peacock King terkutuk. Emosi panas melonjak di tubuhnya. Tidak ada orang yang Peacock King tidak berani menyinggung, apalagi patriark keluarga Desolate yang hanya 2 tingkat lebih tinggi darinya. Desolate Yuntian, apa yang dikatakan Peacock King persis seperti yang saya katakan. Apapun yang kami lakukan, pihak luar tidak bisa ikut campur. Jika Anda cukup mampu, luncurkan serangan Anda di pegunungan saya. Ki Lang Xingtian sangat luar biasa. Desolate Yuntian tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak berharap Lang Xingtian akan begitu tegas dalam keputusannya, menentangnya hanya karena orang luar. Dia tidak punya alternatif lain jika ras iblis bersikeras untuk melindungi Jiang Chen. Jika dia menyerang ras iblis, dia takut dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Lang Xingtian, saya menyarankan Anda untuk memikirkan hal ini. Saya tidak tahu berapa banyak pembudidaya dan keluarga yang akan mencarinya untuk membalas kematian rekan-rekan mereka. Saya khawatir keluarga saya bukan satu-satunya. Keluarga Huo, dan, Narang dan Si pasti tidak akan membiarkan dia pergi juga. Saya khawatir ras Anda tidak dapat melindunginya. Desolate Yuntian berkata dengan dingin. Mari kita tidak membicarakan apakah Demon Rache dapat melindungi Jiang Chen atau tidak. Jiang Chen itu belum dalam perlombaan kami tetapi Anda sudah datang ke sini untuk menyerang kami. Itu hanya berarti bahwa Anda tidak menempatkan ras iblis di mata Anda. Jika Anda benar-benar menginginkan pertempuran, Lang Xingtian akan sangat bersedia melakukannya. Ki Lang Xingtian berfluktuasi, dan iblis ki yang tebal dan intens berdesir keluar. Gerakan besar telah bergetar di seluruh tanah di bawah gunung luar angkasa spiritual. Banyak dari mereka melihat 2 tuan di langit, meragukan apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa Desolate Yuntian datang ke sini dan tiba-tiba menyerang kami? Bukankah keluarga Desolate terlalu keterlaluan? Dan siapa Jiang Chen? Kenapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Ya, dia dilindungi oleh patriark kita. Dia pasti sosok yang cukup penting untuk menyebabkan patriark keluarga Desolate datang ke sini dan menyerang kita secara pribadi. Tapi kenapa kita tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Ini tidak masuk akal. Kalian semua belum pernah mendengarnya. Jiang Chen itu membalikkan seluruh Void segitiga domain. Dia telah membunuh semua orang suci kelas 9 dari Desolate dan keluarga Huo yang pergi ke domain. Dia juga telah membunuh para jenius mereka. Saya mendengar bahwa Desolate Ning, Huo Yuan dan Yuan Chong semuanya dibunuh olehnya. Apa? Sungguh. Ceritakan lebih banyak. Orang-orang yang pergi ke acara perdagangan besar di Void Triangular Domain yang memberitahu saya tentang ini. Beberapa saat kemudian, nama Jiang Chen telah menyebar dengan sangat cepat ke seluruh ras iblis. Perbuatan menentang surga di Void Triangular Domain telah dibahas dengan penuh semangat oleh mereka yang mengetahuinya. Pertarungan yang mengguncang dunia semacam itu bahkan mengguncang Golden Fur Lion King, apalagi yang lain. Ini benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa Jiang Chen ini akan menjadi liar ini. Dia benar-benar berani. Semua ahli dari 5 keluarga besar dibunuh olehnya. Tidak heran patriark keluarga Desolate terguncang oleh berita juga. Dan ini terkait dengan guk-guk itu lagi. Saya telah mengatakan bahwa guk-guk itu adalah bintang yang malang. Sungguh membuat frustrasi bahwa patriark dan Raja Merak akan mengasuhnya dan menjadikannya patriark berikutnya. Guk-guk itu telah membawa pembuat onar keras kita. 5 keluarga tidak akan membiarkan masalah ini pergi karena membunuh begitu banyak ahli mereka. Garis keturunan Anda, macan tutul surgawi, secara alami tidak ingin melihat Big Yellow menjadi patriark berikutnya. Tapi saya sangat mengagumi Jiang Chen itu. Apa yang dia lakukan tidak bisa dilakukan oleh orang jenius di Sky Ranking. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal seperti itu. Cepat lihat, sepertinya beberapa ahli telah datang. Suasana hening di Demon Rache tiba-tiba berubah hidup. Banyak diskusi tentang Jiang Chen dan Big Yellow. Sementara itu, orang-orang melihat beberapa ahli dengan ki yang kuat terbang ke arah mereka. Swosh swosh swosh. Ki tidak hanya dimiliki oleh 1 ahli. 4 ahli kuat datang dari 4 arah berbeda. Mereka semua adalah pria parubaya yang tampak berusia sekitar 40 tahun. Mereka memiliki satu kesamaan, mereka semua sangat kuat dan gerakan mereka membawa aura superioritas yang kuat. Salah satunya berambut merah. Dia mengenakan jubah merah panjang yang menyala-nyala. Ki yang terpancar dari tubuhnya seperti nyala api yang berkibar. Matanya akan memerah setiap kali dia marah.
Dia adalah patriark keluarga Huo, Huo Batian. Orang lain mengenakan jubah dan primitif yang disulam dengan kuali besar yang megah. Dia tidak terlihat terlalu tua tapi rambutnya sudah memutih. Dia adalah patriark keluarga Dan Yang Tian. Orang berikutnya mengenakan gaun panjang yang indah dan mahkota yang megah. Tubuhnya memancarkan aura kekayaan, seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang agung. Dia adalah kepala keluarga Narang, bernama Narang Changtian. Orang terakhir adalah yang terkuat dari semuanya. Tingginya 2 meter dan tampak sekuat beruang biadab. Rambut kuningnya menari-nari saat angin bertiup, dan tubuhnya yang berotot memberi kesan kekuatan yang meledak-ledak. Kinya sendiri sangat menindas. Dia adalah patriark keluarga Si Wutian. Semua leluhur dari 8 keluarga memiliki Tian, langit di kata terakhir nama mereka. Itu berarti status mereka lebih tinggi dari langit. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Identitas mereka mewakili posisi yang tinggi di Tanah Suci. Desolate Yuntian, Huo Batian, dan Yang Tian, Narang Changtian dan Si Haotian muncul di atas Spiritual Space Mountain secara bersamaan. Menambahkan Lang Xingtian, 6 dari 8 tuan hadir pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar pemandangan luar biasa yang jarang terjadi bahkan dalam waktu ratusan tahun. 6 dari mereka adalah makhluk superior. Mereka jarang menunjukkan diri mereka ke publik selama hari-hari biasa. Bahkan para ahli dari keluarganya akan merasa sangat sulit untuk bertemu dengan mereka. Hari ini, bagaimanapun, mereka hadir karena seorang pemuda bernama Jiang Chen. Banyak ahli ras iblis mulai merasa tertarik dengan Jiang Chen yang belum mereka temui. Tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi sebelumnya. Tidak banyak orang yang bisa menciptakan gerakan sebesar itu di Tanah Suci. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dalam waktu 100 tahun. Desolate Yuntian tersenyum saat melihat kemunculan 4 tuan. Lang Xingtian, apakah kamu melihatnya sekarang? Saya bukan satu-satunya orang yang ingin membunuh monster kecil itu. Aku takut tidak akan semudah itu bagi Demon Rache untuk melindunginya. Desolate Yuntian berkata dengan nada polos. Saat ini, wajah Lang Xingtian, Raja Merak dan orang suci besar dari ras iblis sudah berubah menjadi jelek. Sepertinya apa yang dilakukan Jiang Chen telah melewati garis 5 keluarga, bahkan menyebabkan leluhur mereka menghadiri masalah itu secara pribadi. Jadi, mengandalkan satu-satunya kekuatan ras iblis untuk melindungi Jiang Chen tidak diragukan lagi menjadi sulit. Jauh dari Demon Rache adalah sekelompok ahli yang kuat, mengamati pemandangan itu dengan hati-hati. Pemimpin di antara mereka memiliki kepala macan tutul, mata bulat dan tubuh bermotif macan tutul. Kinya tidak lebih lemah dari Lang Xingtian. Dia adalah Raja Macan Tutul Surgawi. Ras iblis dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh Raja Serigala Surgawi, sementara kelompok lainnya dipimpin oleh Raja Macan Tutul Surgawi. Meskipun Raja Serigala Surgawi adalah patriark ras iblis sekarang, kekuatan keseluruhan dari pihak terakhir tidak dapat diremehkan. Ketidaksepakatan kedua belah pihak untuk bersatu telah menyebabkan banyak perselisihan dan pertengkaran selama bertahun-tahun. Guk-guk bodoh itu benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Dia telah membawa pembuat onar, Jiang Chen kembali kepada kita. Seorang orang suci agung di samping Raja Macan Tutul Surgawi berkata, bukankah ini bagus? Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Lang Xingtian akan melindungi Jiang Chen di bawah tekanan 5 keluarga. Raja Heavenly Leopard memperlihatkan senyum dingin di wajahnya. Suasananya menjadi sangat keras. Meskipun Huo Batian dan para leluhur lainnya tidak berbicara sepatah kata pun, gerakan mereka cukup jelas untuk mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk membunuh Jiang Chen. Peacock King tidak tahan lagi dan mengutuk. Karena fakta bahwa dia harus fokus untuk menstabilkan lorong sekarang, dia tidak bisa banyak membantu. Apa arti semua ini? Lang Xingtian mengamuk. Lang Xingtian, Anda seharusnya sudah tahu dengan jelas tentang niat kami. Ras Anda mencoba melindungi monster kecil itu tidak akan terjadi. Emosi Huo Batian sama panasnya dengan nama belakangnya. Huo sama dengan api. Lang Xingtian, karena kamu mengatakan bahwa Jiang Chen belum mengikuti Demon Rache, kami hanya akan menunggu di sini sampai monster kecil itu keluar dari lorong. Aku ingin melihat siapa monster kecil ini yang punya nyali untuk membunuh bangsaku. Desolate Yuntian berkata sambil tersenyum. Betul sekali. Itu berarti kita tidak bisa membiarkan dia mati di jalan masuk. Saya juga ingin melihat apakah dia adalah orang dengan 3 kepala dan 6 lengan. Kata Narang Changtian. 865.